Kastil Besi Hitam bab 1161, memulai aksi. Meskipun Zhang Tai tidak memasuki Bukit Xuanyuan, namun dengan mata bunga teratainya, ia masih bisa melihat dengan jelas fenomena abnormal di Taman Ketulusan di kota Kekaisaran Kaisar yang jaraknya ratusan mil. Dia melihat panglima pengawal istana yang berdiri di luar Taman Sincerity dengan pedang besar, yang merupakan benda rahasia berwarna perak, di tangannya. Kerumunan orang dievakuasi di luar Taman Sincerity, asap pertempuran para ksatria mengalir ke langit dari sungai air emas. Naiknya tanah dan runtuhnya bangunan di pasar emas dan tenaga serta nyala api yang tiba-tiba membesar akibat ledakan yang tidak jauh dari pasar emas dan tenaga. Seluruh Bukit Xuanyuan berangsur-angsur kacau ketika para anggota gereja mencapai surga atau antek-antek setia Han Zhengfang dan Han Yuanhong di Bukit Xuanyuan mengerahkan upaya terbaik mereka untuk menciptakan kekacauan di Bukit Xuanyuan sehingga mereka dapat memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari sana. Malam telah tiba sementara kobaran api di kota menjadi lebih menarik perhatian. Kendaraan ambulans yang berputar-putar dan tabrakan antar ksatria terdengar di mana-mana di seluruh Bukit Xuanyuan. Selain itu, banyak ratapan dan tangisan yang keluar dari kobaran api paling dahsyat dan pertempuran paling ganas di Bukit Xuanyuan. Saat ini, angsa liar masih berada 60 mil jauhnya dari kota Kekaisaran Kaisar sementara seluruh Bukit Xuanyuan telah mendidih seperti semangkuk air dingin yang memasuki minyak bergulir. Zhang Tai tahu bahwa dia telah berhasil. Akan ada banyak korban jiwa di Bukit Xuanyuan malam ini. Meskipun hal ini bertentangan dengan hati nurani Zhang Tai tidak akan merasa bersalah karenanya. Dia tidak memiliki kebersihan moral. Alasan utama terjadinya korban jiwa adalah pengaturan yang dibuat oleh gereja Heaven's Reaching di Bukit Xuanyuan. Itu seperti bom yang dikubur di Bukit Xuanyuan. Jika tidak meledakkannya terlebih dahulu dan menyebabkan gereja Heaven's Reaching bergerak terburu-buru, hal ini mungkin akan menyebabkan akibat yang jauh lebih buruk jika gereja Heaven's Reaching meledakkannya saat mereka mempersiapkannya dengan baik. Mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas apa yang terjadi malam ini adalah Mahkamah Agung, Sensorat Kekaisaran, Perdana Menteri yang mengatur kebijakan nasional negara, Kepala Inspektur yang bertanggung jawab mengawasi para pejabat di Istana Kekaisaran, bahkan Kaisar Xuanyuan sendiri. Sisa kuil jiwa berdarah telah mengintai di bawah mata mereka selama bertahun-tahun. Pemimpin gereja Heaven's Reaching menjabat sebagai Menteri Keuangan Negara Taixia di pedalaman negara Taixia. Para bastard dari Heaven's Reaching Church itu bisa membuat begitu banyak pengaturan di Bukit Xuanyuan, bukankah mereka harus bertanggung jawab atas semua ini? Setelah malam ini, keseluruhan pola Istana Kekaisaran di negara Taixia pasti akan berubah drastis. Rumah Menteri Keuangan pasti akan dibersihkan seluruhnya. Seseorang di Istana Kekaisaran Negara Taixia pasti akan bertanggung jawab atas kejadian ini. Meskipun Zhang Tai bisa membayangkan semua ini, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya melakukan apa yang seharusnya dan bisa dia lakukan di Bukit Xuanyuan saat ini. Tugas Zhang Tai malam ini adalah membunuh Han Zhengfang dan Han Yuanhong. Begitu banyak ksatria yang melayang di langit di luar Bukit Xuanyuan saat mereka menyaksikan kekacauan di Bukit Xuanyuan dengan tatapan tercengang. Dalam waktu kurang dari 1 jam, apa yang terjadi secara drastis di Bukit Xuanyuan membuat semua orang tercengang. Zhang Tai menyaksikan angsa liar terbang menuju kota Kekaisaran Kaisar sambil diam-diam membuat gerakan tangan. Tak lama kemudian, pasukan angsa liar dibubarkan. Mereka telah menyelesaikan tugas mereka dengan sukses. Ah, angsa liar sedang bubar. Seseorang berteriak di antara para ksatria di sekitarnya. Saat angsa liar itu bubar, 12 kata besar di langit di atas Bukit Xuanyuan juga berangsur-angsur menghilang seperti setetes tinta yang jatuh ke dalam kolam. Angsa liar kembali ke sarangnya masing-masing, namun, kekacauan di Bukit Xuanyuan terus bergejolak. Selama para ksatria di luar Bukit Xuanyuan itu bukan orang bodoh, mereka akan tahu bahwa isi dari 12 kata besar itu nyata. Jika tidak, bagaimana Bukit Xuanyuan bisa menjadi kacau sekaligus? Han Zhengfang, Menteri Keuangan Negara Taixia adalah penguasa gereja yang mencapai surga. Bukit Xuanyuan berada dalam kekacauan besar malam ini. Berita yang mengejutkan, para ksatria itu menyebarkan berita ini ke segala arah melalui kristal penginderaan jauh secepat mungkin. Tepat di bawah kaki Zhang Tai melihat banyak elit Mahkamah Agung bergegas keluar dari Bukit Xuanyuan bersama beberapa ksatria. Saat para ksatria itu keluar dari Bukit Xuanyuan, mereka terbang menuju jauh. Orang-orang ini mengejar seseorang, siapa yang mereka kejar? Zhang Tai merasakan lokasi dari 2 bulu yang menjiplak di lautan pikirannya saat dia mencibir. Setelah itu, dia melirik kota Kekaisaran Kaisar. Hanya setelah memikirkannya sebentar, Zhang Tai berbalik dan terbang menuju danau peri di kejauhan. Han Yuanhong melarikan diri, pertarungan antara Han Zhengfang dan Meng Xidao belum berakhir. Mengingat situasi saat ini, saya bisa menghadapi Han Yuanhong sebelum kembali ke langit di luar kota Kekaisaran untuk mendapatkan hasil akhir pertempuran. Zhang Tai kemudian terbang menuju danau peri. Di tengah perjalanan, dia bertemu banyak ksatria.
Seperti yang terjadi di pertemuan harta karun, sebagian besar ksatria berkumpul di Bukit Xuanyuan selama bertahun-tahun. Banyak ksatria juga menyaksikan kesenangan di luar Bukit Xuanyuan. Banyak ksatria baru saja keluar dari Bukit Xuanyuan. Karena mereka tidak bisa terbang di Bukit Xuanyuan, kekuatan dan fleksibilitas pertempuran mereka akan sangat berkurang di sana. Ketika Bukit Xuanyuan berada dalam kekacauan besar, beberapa ksatria pintar yang berada di dekat pinggiran Bukit Xuanyuan segera lari keluar dari Bukit Xuanyuan. Setelah melompat keluar dari pusaran, mereka terbang ke langit di luar Bukit Xuanyuan dan menyaksikan perkembangan situasi di dalam Bukit Xuanyuan. Setelah meninggalkan Bukit Xuanyuan sendirian atau dalam kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang, para ksatria ini mulai berkomunikasi satu sama lain. Karena terlalu banyak ksatria yang mengawasi dengan cermat situasi di dalam Bukit Xuanyuan di langit di luar Bukit Xuanyuan, maka tidak terlalu menarik perhatian ketika Zhang Tai terbang di atas langit. Namun, Zhang Tai masih bertemu dengan beberapa orang yang familiar. Fang Xingyi dan para ksatria lain yang ditemui Zhang Tai di Sungai Air Emas beberapa hari yang lalu bersama dengan sepasang bebek Mandarin liar juga terus mencermati situasi di dalam Bukit Xuanyuan. Zhang Tai langsung melewati mereka dari jarak ratusan meter. Zhang Tai tidak menyapa atau menghindar dari mereka, dia hanya melirik mereka sebelum terbang menjauh. Zhang Tai memperhatikan tim Fang Xingyi juga melihat Zhang Tai. Terutama Fang Xingyi yang langsung melebarkan matanya saat melihat Zhang Tai meski jaraknya ratusan meter. Setelah itu, dia mengungkapkan ekspresi terkejut, bahkan tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku. Sebagai seorang ksatria, meskipun Fang Xingyi dan rekan-rekannya tidak memiliki mata bunga teratai, jarak ratusan meter juga seperti 10 meter di mata rakyat jelata. Zhang Tai terbang secepat sambaran petir. Dalam sekejap mata, dia melewati tim Fang Xingyi dari jarak ratusan meter dan menghilang di depan mata mereka. Ah! Siapa ksatria muda itu? Dia terlihat lebih muda dari 20 tahun. Saya telah bertemu semua talenta muda di antara 6 sekte teratas. Tapi aku belum pernah mendengar tentang ksatria muda seperti itu. Seorang ksatria laki-laki di sisi Fang Xingyi berkata sambil mengerutkan kening sambil melihat ke arah yang dituju Zhang Tai. Apakah dia berasal dari klan besar di negara Taixia? Sekarang dia bisa berpromosi menjadi seorang ksatria di usia yang begitu muda. Dia pasti menjadi sesuatu. Fang Xingyi dan rekan-rekannya semuanya adalah elit muda di antara 6 sekte teratas. Tentu saja, mereka sangat akrab dengan para elit dari 6 sekte teratas. Ih, itu aneh. Kenapa aku merasa orang ini terlihat familiar? Saya mungkin pernah melihatnya di suatu tempat. Ksatria wanita di sisi Fang Xingyi bernama Ge Yuling bergumam sambil menunjukkan ekspresi yang mengingatkan. Tidakkah kamu merasa ksatria muda itu terbang terlalu cepat? Yu Chuzi bertanya dengan ekspresi kaget. Apakah itu cepat? Kami juga bisa melakukannya. Ksatria laki-laki lainnya berkata dengan nada tidak senang. Kami tidak bisa bergerak secepat dia. Mengingat pandangannya yang mudah pada kecepatan tinggi, dia mungkin. Yu Chuzi tidak mengatakannya. Ini terlalu mengejutkan dan tidak terbayangkan. Seorang ksatria bumi berusia 20 tahun. Sungguh aneh. Bahkan 6 sekte teratas di negara Taixia tidak dapat membina ksatria bumi muda seperti itu. Orang itu mungkin berpura-pura semudah itu. Beberapa pemuda yang baru naik pangkat menjadi ksatria pasti selalu ingin menamparkan wajahnya sendiri hingga bengkak agar terlihat gagah. Bagaimana seseorang bisa berpromosi menjadi ksatria bumi di usia yang begitu muda? Ksatria laki-laki yang terkena dampak buruk tadi berdebat. Ketika mereka berdebat karena penasaran, Fang Xingyi yang selalu diam langsung terbang menuju Zhang Tai. Rekan Fang Xingyi terkejut dengan gerakannya yang tiba-tiba saat mereka semua mengikutinya. Mengingat pertarungan di Sungai Air Emas hari itu, mereka mengira Fang Xingyi telah melihat musuh. Zhang Tai segera menghilang dalam pandangan mereka. Fang Xingyi telah melepaskan ki pertarungannya yang brilian saat dia melaju dengan tiba-tiba. Semua rekannya harus berusaha sekuat tenaga untuk mengejar Fang Xingyi seperti meteor. Setelah beberapa menit, meteor-meteor ini tiba di danau peri yang luas dan berkabut secara berurutan. Itu adalah danau yang berkilauan namun tak berujung di bawah kaki mereka. Namun, ksatria muda itu telah menghilang dalam pandangan mereka. Xingyi, apakah kamu kenal orang itu? Ge Yuling bertanya pada Fang Xingyi karena khawatir yang ingin diketahui semua orang juga setelah mereka menyembunyikan ki pertempuran pelindung mereka yang brilian. Fang Xingyi tiba-tiba menghela nafas saat dia melihat sekeliling yang lain. Aku khawatir ksatria muda itu adalah Zhang Musen, Zhang Tai. Setelah mendengar jawaban Fang Xingyi, semua ksatria lainnya tercengang. Pemuda itu adalah Zhang Tai, Zhang Musen, ksatria manusia besi hitam nomor 1 yang menjadi terkenal di seluruh negeri setelah tragedi kota Fuhai. Ah! Aku mengingatnya. Ge Yuling tiba-tiba berteriak, pantas saja aku merasa pria itu terlihat familiar. Dia adalah Zhang Tai. Saya telah melihat penampilannya pada perintah penangkapan. Jika dia memang Zhang Tai, mengapa dia datang ke Bukit Xuanyuan? Yu Chuzi memecah kesunyian. Karena aku terlalu penasaran tentang itu, aku mengikutinya ke sini.
Fang Xingyi menatap kosong ke danau di bawah kakinya. Kastil Besi Hitam bab 1162, Penyergapan. Zhang Tai telah memperhatikan ekspresi terkejut Fang Xingyi. Dia tidak menyangka wanita ini bisa mengenalinya secepat itu. Namun, pada saat kritis ini, Zhang Tai tidak ingin ada orang yang merusak rencana baiknya. Oleh karena itu, setelah terbang menjauh dari Fang Xingyi dan rekan-rekannya, Zhang Tai tiba-tiba berakselerasi dan menghilang dalam pandangan mereka. Dalam sekejap mata, Zhang Tai telah melihat danau peri saat dia segera terjun ke dalam. Saat dia memasuki danau, Zhang Tai telah memicu tanda persembunyian. Karena umumnya terpengaruh oleh rune persembunyian dan tubuh kedap air, Zhang Tai menjadi lebih tersembunyi di dalam air. Dia baru saja berenang menuju lokasi di tengah danau peri yang dekat dengan barat laut seperti ikan di dasar danau. 2 menit kemudian, Fang Xingyi dan rekan-rekannya terbang di atas lokasi Zhang Tai terjun ke dalam danau karena mereka gagal menemukannya. Danau peri lebih dalam dari 100 meter. Terdapat berbagai macam ikan dengan berbagai ukuran, rumput air dan riprap yang tampak seperti bukit terjal di danau. Selain itu, Zhang Tai menemukan kerangka binatang bermutasi yang panjangnya lebih dari 40 meter di lumpur di dasar danau. Kerangka itu telah terendam di sana selama beberapa tahun. Mengingat ukurannya, binatang yang bermutasi seperti itu dapat mengancam kapal dan pelancong di danau. Ketika Bukit Xuanyuan mulai memperluas wilayah metropolitannya, binatang bermutasi yang bersembunyi di dekat kota akan mengancam kota dan manusia di sekitarnya. Oleh karena itu, mereka telah lama diusir atau dibunuh oleh manusia yang berkuasa. Dasar danau peri seperti dasar baskom tembaga. Selain dalam, juga penuh lubang, terutama di dekat tengah danau. Beberapa lubang bahkan berukuran sebesar lapangan sepak bola dan kedalamannya mencapai 100 meter. Lubang-lubang ini biasanya ditumbuhi tanaman air yang subur seperti rumput air sepanjang puluhan meter seperti hutan aneh di dasar danau. Dasar danau ini terhubung dengan beberapa aliran sungai bawah tanah. Karena air tawar terus mengalir di danau ini dari dasarnya, wilayah ini menjadi surganya ikan. Meskipun ini adalah pertama kalinya Zhang Tai datang ke dasar danau peri, dia sudah sangat akrab dengan tempat ini ketika ada masalah yang muncul kembali. Ketika dia memasuki kompleks harta karun untuk pertama kalinya, Zhang Tai telah menemukan terowongan tersembunyi di ruang kerja Han Yuanhong di dalam kompleks harta karun. Tadi malam, dia menyelinap ke dalam terowongan tersembunyi dalam inkarnasi kumbang hitam kecil dan meninggalkan 2 bulu pelacak di dalamnya jika terjadi keadaan darurat. Zhang Tai merasa bahwa Han Yuanhong mungkin akan melarikan diri melalui terowongan tersembunyi di dalam kompleks harta karun jika dia masih di sana ketika Zhang Tai menimbulkan kekacauan di bukit. Pada saat itu, bulu pelacaknya akan banyak membantunya. Fakta membuktikan bahwa Han Yuanhong memang memilih melarikan diri melalui terowongan tersembunyi itu ketika identitas asli ayahnya terbongkar ke publik. Namun, Han Yuanhong tidak menyadari bahwa jejaknya berada di bawah kendali Zhang Tai sejak dia memasuki terowongan tersembunyi. Terowongan rahasia itu terhubung dengan sistem drainase bawah tanah yang rumit seperti labirin di bawah Bukit Xuanyuan. Sebenarnya, sistem drainase bawah tanah yang besar itu hanyalah kamuflase karena mengandung rahasia lain. Jika seseorang melarikan diri dari terowongan tersembunyi, para pemburu pasti mengira bahwa orang yang melarikan diri ingin meninggalkan Bukit Xuanyuan melalui pintu keluar sistem drainase tersebut. Namun, gereja Heaven's Reaching atau Han Zhengfang dan Han Yuanhong telah memodifikasi sistem drainase bawah tanah. Setelah modifikasi, mereka dapat langsung melarikan diri ke lokasi di tengah danau peri yang dekat dengan barat laut melalui aliran rahasia bawah tanah di bawah sistem drainase bawah tanah Bukit Xuanyuan. Tanpa mata bunga teratai dan penjelajahannya yang tulus dalam situasi kemunculan kembali masalah, Zhang Tai tidak dapat menemukan rahasia itu sama sekali. Arah pergerakan kedua bulu yang menelusuri itu memberitahu Zhang Tai tentang rute pelarian Han Yuanhong. Trik paling misterius dan tak terbayangkan menyeratkan bahwa pengaturan yang dibuat Mahkamah Agung untuk memblokir Han Yuanhong di pintu keluar sistem drainase bawah tanah Bukit Xuanyuan ditakdirkan. Di dasar lubang yang tidak mencolok yang kedalamannya lebih dari 50 meter dan luasnya sekitar 8.000 meter persegi, terdapat pintu masuk aliran bawah tanah yang diameternya sekitar 2 meter. Air mengalir keluar dari aliran bawah tanah dari pintu masuk ini. Di kedua sisi pintu masuk banyak terdapat tanaman air dengan tajuk besar yang panjangnya lebih dari 20 meter. Ini adalah jalan keluar tersembunyi dari terowongan rahasia itu. Ketika Zhang Tai tiba di sini, segerombolan ikan kecil semi-transparan sebesar jari dengan duri kecil di mulutnya ketakutan. Mereka tampak seperti loches. Setelah sampai di puncak pintu masuk terowongan, Zhang Tai menyembunyikan dirinya dengan baik. Sementara itu, dia mengeluarkan belati unik berwarna emas yang ditutupi dengan benang sekrup aneh sambil menyembunyikan kinya dan menunggu kedatangan Han Yuanhong. Ketika Zhang Tai tetap diam, tubuhnya berangsur-angsur berubah warna dan tampak sama seperti rumput air dan batu di sekitarnya seolah-olah dia telah menyatu sepenuhnya dengan air, dan tidak melepaskan ki sama sekali. Terkadang, hewan memiliki indera yang lebih sensitif dibandingkan manusia. Ambil contoh kawanan ikan kecil yang aneh itu,
saat mereka menemukan Zhang Tai, mereka telah melarikan diri jauh. Karena kecil, mereka dapat bergerak dengan sangat fleksibel di dalam air. Menyaksikan kawanan ikan kecil khusus melarikan diri dari sini dengan kecepatan tertinggi, Zhang Tai membuat gerakan tangan khusus. Tak lama setelah itu, ikan-ikan kecil itu berenang kembali dan bergerak mengitari pintu masuk terowongan sekali lagi. Zhang Tai memejamkan mata sambil menunggu di sana dengan sabar. Kesibukan seperti anjing dan ikan liar yang lolos dari jaring ikan. Han Yuanhong sangat cocok dengan situasi ini. Suara ledakan di belakangnya beberapa menit yang lalu mengingatkannya bahwa seseorang telah menemukan terowongan rahasia dan sedang memburunya. Bom sang alkemis menghancurkan bagian terowongan sepanjang 100 meter, selain menghalangi para pemburu. Ledakan ini juga menyampaikan berita palsu kepada para pemburu. Han Yuanhong akan melarikan diri dari salah satu pintu keluar sistem drainase bawah tanah Bukit Xuanyuan. Namun, keberhasilan tipis dalam taktik tidak dapat menutupi runtuhnya strategi gereja mencapai surga dan klan Han di Bukit Xuanyuan secara tiba-tiba. Kepala Han Yuanhong masih berdengung hingga saat ini. Dia bingung kenapa tiba-tiba keadaannya memburuk menjadi seburuk itu. Tentu saja, hal itu disebabkan oleh angsa liar itu. Namun, dia tidak tahu siapa yang berada di belakang angsa liar tersebut. Ayahnya, Han Zhengfang, tidak mengetahuinya. Karena terlalu mendesak. Ketika dia melaporkan keadaan darurat kepada Han Zhengfang melalui kristal penginderaan jauh, dia hanya menerima satu kata kabur. Kata ini benar-benar menghancurkan pikiran Han Yuanhong. Seperti yang diceritakan oleh ayahnya yang berada di kota Kekaisaran Kaisar, itu berarti ayahnya tidak memiliki kartu truf lagi untuk menanggapinya. Pada saat kritis ini, mereka hanya bisa melarikan diri dari Bukit Xuanyuan pada awalnya. Jika tidak bisa, mereka pasti akan mati di sini. Oleh karena itu, ayahnya berterus terang. Kemarin, Han Yuanhong bermimpi menjadi putra mahkota manusia di negara Taixia dan suatu hari nanti bisa naik tahta kaisar negara Taixia. Dalam sekejap mata, dia telah melarikan diri ke selokan yang dipenuhi tikus dan kotoran. Dia hanya berpikir untuk melarikan diri dari Bukit Xuanyuan saat ini. Selama dia bisa melakukannya, dia akan memiliki kesempatan untuk menghidupkan kembali usahanya di negara Taixia. Han Yuanhong tahu bahwa ayahnya dan gereja Heaven's Reaching memiliki beberapa pengaturan dan bawahan di Bukit Xuanyuan. Namun, pada saat kritis ini, mereka hanya bisa memedulikan diri mereka sendiri. Hanya ketika mereka melarikan diri dari Bukit Xuanyuan, barulah mereka dapat memiliki masa depan yang cerah. Tentu saja, sangat keren bagi mereka untuk memanggil angin dan meminta hujan di kamp musuh dengan identitas Master Emas Cemerlang dan Master Hukum Emas dan kekuasaan. Terkadang, mereka bahkan bisa memainkan peran besar, namun, perasaan keren ini juga ada harganya. Selama mereka menghadapi keadaan darurat seperti itu, semua yang telah mereka persiapkan akan sia-sia. Selain itu, mereka akan terperosok dalam bahaya besar. Saat Han Zhengfang memasuki terowongan rahasia, dia meminum sebotol obat penglihatan malam. Dengan efek obat penglihatan malam, dia dapat melihat dengan jelas sistem drainase bawah tanah meskipun di dalamnya gelap gulita. Sistem drainase bawah tanah Bukit Xuanyuan adalah proyek rekayasa yang luar biasa. Bagian bawah saluran pembuangan utama sistem drainase bawah tanah dapat diakses oleh dua bas bahu-membahu dengan mudah. Namun saat ini tidak ada bas di selokan, yang ada hanya tikus dan berbagai bau menjijikkan. Han Yuanhong telah mengerahkan upaya penuhnya sebagai seorang ksatria bumi. Meskipun dia tidak bisa terbang, dia bergerak sangat cepat. Ketika dia lewat, tikus-tikus itu bahkan tidak bereaksi. Han Yuanhong tahu bagaimana Mahkamah Agung akan memburunya. Ketika dia berlari, dia mengeluarkan beberapa botol obat khusus dari alat teleportasi luar angkasa portabelnya dan menyemprotkannya ke belakangnya. Obat tersebut segera menguap di udara di belakangnya. Obat tersebut dapat mengganggu bau anjing Mahkamah Agung dan melacak pembangkit tenaga listrik yang telah membangkitkan garis keturunan khusus. Akibatnya, mereka tidak dapat mengetahui jejaknya. Dia bahkan telah menyiapkan lebih dari satu terowongan rahasia untuk melarikan diri dari Bukit Xuanyuan. Tidak aneh baginya untuk melakukan beberapa tindakan pencegahan. Menurut pendapat Han Yuanhong, ini adalah satu-satunya celah yang bisa digunakan oleh Mahkamah Agung untuk mengetahui jejaknya. Selama dia menghilangkan celah ini, tidak ada yang bisa menangkapnya. Selama seorang ksatria bumi melarikan diri dari Bukit Xuanyuan, dia akan sebebas seekor naga yang kembali ke laut. Akan sangat sulit untuk menangkapnya. Sekarang, setelah para buronan di negara Taixia bisa berhasil, Han Yuanhong juga bisa berhasil. Setelah berkelok-kelok di selokan yang luas, Han Yuanhong akhirnya tiba di tempat yang dikenalnya. Meskipun tempat ini dipenuhi dengan kotoran yang tingginya minimal 2 meter seperti di tempat lain, ketika dia sampai di sini, dia tidak mendengar suara apapun di belakangnya. Oleh karena itu, Han Yuanhong akhirnya menjadi tenang. Tak lama setelah itu, Han Yuanhong melepaskan ki tempur pelindungnya untuk membungkus dirinya sebelum masuk ke dalam saluran air limbah, apapun baunya. Sehingga tidak menimbulkan cipratan air sama sekali.
Saat dia melarikan diri alih-alih menghadiri pesta, dia tidak punya waktu lagi untuk peduli dengan bau menjijikkan itu. Dikatakan bahwa beberapa tahanan memilih melarikan diri dari penjara melalui saluran pembuangan. Tentu saja, Han Yuanhong menghadapi situasi yang jauh lebih baik. Itu hanyalah limbah, bukannya limbah. Selain itu, dia telah mengisolasi tubuhnya dari limbah menggunakan pertempuran pelindung Qi. Dia hanya perlu menanggungnya untuk saat ini. Bahkan jika itu adalah lubang pembuangan, dia akan memilih untuk memasukinya tanpa ragu-ragu. Han Yuanhong memasuki saluran pembuangan sedalam 2 meter, jarak pandang di selokan sangat rendah. Namun, di bawah pengaruh obat penglihatan malam hari, dia masih bisa melihat sesuatu. Selain itu, dia terus-menerus meraba-raba dengan tangan. Oleh karena itu, dia segera mendekati dinding di dasar saluran pembuangan dan menyentuh batu tulis yang familiar itu. Saat dia melepaskan ki pertempurannya, Han Zhengfang segera menangkap batu tulis yang beratnya ratusan kilogram. Dia membuka batu tulis dan membuka pintu masuk terowongan yang mengarah ke atas. Terowongan itu masih dipenuhi limbah. Han Yuanhong menurunkan tubuhnya dan memasuki terowongan itu. Setelah itu, dia berbalik dan meletakkan batu tulis itu ke tempat semula sehingga orang tidak dapat menemukan terowongan ini dengan mudah. Setelah melayang sekitar 2 meter, Han Yuanhong melangkah ke tangga. Setelah beberapa langkah, dia benar-benar meninggalkan air ketika dia menyembunyikan pertempuran pelindungnya Qi. Anak tangga berbatu itu masih menanjak ke atas dengan tanjakan. Setelah naik ke ketinggian 7-8 meter, terowongan rahasia itu tiba-tiba berbelok ke bawah dan mencapai kedalaman lebih dari 100 meter di bawah tanah. Sebenarnya para elit Mahkamah Agung mungkin tidak akan menemukannya meskipun dia bersembunyi di sini selama beberapa bulan. Karena tempat ini terlalu tersembunyi dan di luar imajinasi orang. Hanya Han Yuanhong yang mengetahui jalan keluar ini, bahkan Han Zhengfang tidak mengetahui pintu masuk nyata dari jalan keluar ini meskipun dia tahu bahwa Han Yuanhong memiliki persiapan seperti itu. Pasti sangat mendesak ketika jalan keluar ini digunakan. Oleh karena itu, semakin sedikit orang yang mengetahui jalan keluar ini, semakin baik. Namun, Han Yuanhong tidak berani mengambil risiko. Jika para elit Mahkamah Agung tidak dapat menemukannya di pintu keluar sistem drainase bawah tanah, mereka pasti akan menyadari bahwa Han Yuanhong masih berada di Bukit Xuanyuan. Dengan kekuatan Mahkamah Agung secara keseluruhan, mereka mungkin akan menelusuri seluruh sistem drainase bawah tanah sedikit demi sedikit meskipun hal itu akan memakan waktu lama. Oleh karena itu, semakin lama dia tinggal di sini, kemungkinan dia terekspos akan semakin besar. Metode terbaik adalah melarikan diri dari Bukit Xuanyuan sebelum Mahkamah Agung dan Bukit Xuanyuan mengerahkan kekuatan mereka sepenuhnya untuk mencarinya. Ujung tangga batu ke bawah adalah aliran bawah tanah selebar beberapa meter yang mengarah ke Danau Peri. Han Yuanhong segera melompat ke aliran bawah tanah. Han Yuanhong tidak bisa berenang dengan baik. Sebelum dia dipromosikan menjadi seorang ksatria, dia hanya cukup baik untuk tidak tenggelam. Namun, setelah ia dipromosikan menjadi ksatria, berenang bukan lagi masalah baginya. Sebagai seorang ksatria, dia bisa dengan santai berada di dalam air selama beberapa jam. Selain itu, dia bisa berenang sefleksibel ikan berdasarkan kemampuan mengendalikan tubuhnya yang kuat dan kemampuan merasakan kesadaran kesatrianya tentang aliran air. Didorong oleh aliran air dari aliran bawah tanah, Han Yuanhong hanya membutuhkan waktu lebih dari setengah jam untuk melihat pintu keluar dari aliran bawah tanah di Danau Peri ini. Air di sini cukup jernih, sehingga memiliki jarak pandang yang sangat tinggi. Jika dia sepenuhnya melepaskan ki pertempuran pelindungnya, dia akan mengalami hambatan besar di dalam air dan tidak dapat dengan mudah mengakses ruang sempit dan tikungan. Oleh karena itu, Han Yuanhong hanya melepaskan ki pertempuran pelindung yang tipis. Ketika dia mendekati pintu keluar, Han Yuanhong menjadi sangat teliti. Dia tidak segera keluar dari pintu keluar, sebaliknya, dia merasakan situasi di dekat pintu keluar menggunakan kesadaran kesatrianya. Setelah tidak menemukan situasi yang tidak normal, dia melihat kawanan ikan kaca kecil yang berenang dengan santai di pintu keluar. Ketika dia melihat kawanan ikan kaca, Han Yuanhong menjadi sangat tenang. Ia tahu bahwa ikan ini adalah ikan langka untuk tujuan apresiasi yang hanya ada di Danau Peri. Ikan ini suka hidup di dasar danau dan tidak bisa ditangkap jaring ikan. Selain itu, ikan ini sangat pemalu dan sensitif di dalam air. Selama mereka merasakan adanya situasi abnormal di dalam air, mereka akan melarikan diri ke segala arah. Bahkan orang yang pandai berenang pun hampir tidak bisa menangkapnya di air. Namun, karena ikan ini transparan dan terlihat cantik di bawah lampu fluorid, beberapa orang kaya di Bukit Xuanyuan ingin memeliharanya di toples ikan mereka sendiri untuk tujuan apresiasi. Sekarang ikan kaca ini berenang dengan santai di pintu keluar, itu menandakan tidak ada orang lain yang berada di dekat pintu keluar. Han Yuanhong menjadi yakin, ia kemudian berenang menuju pintu keluar terowongan karena merasa seperti baru saja lolos dari kejaran para elit Mahkamah Agung. Sebelum Han Yuanhong keluar dari terowongan, dia ditemukan oleh kawanan ikan kaca. Setelah itu, mereka berenang menjauh dengan fleksibel.
Tunggu, saat pasukan iblis melancarkan serangan, ayah ini akan kembali. Han Yuanhong mengumpat dalam hati. Saat Han Yuanhong mencapai pintu keluar dan menjadi tenang secara mental dan fisik. Bagian belakang hatinya telah ditusuk oleh belati yang dimakan emas secara diam-diam yang membawa kekuatan yang menakutkan. Belati yang dimakan emas itu tampak seperti ular berbisa yang keluar dari air atau sabit di tangan Dewa Kematian. Sebelum ki pelindung tipis Han Yuanhong mencegah belati itu selama 0,01 detik, tubuhnya telah dibor. Setelah rasa sakit yang menyayat hati, leher Han Yuanhong diam-diam dan erat dikekang oleh lengan yang sangat kuat dan kokoh seperti naga. Jika leher Han Yuanhong dianggap sebagai rel, leher itu akan terbelah menjadi dua karena kekuatan lengan kuat seperti mie itu. Namun, sebagai seorang ksatria bumi, leher Han Yuanhong setidaknya harus lebih bermartabat dan lebih kuat dari rel. Bahkan dalam situasi ini, Zhang Tai tidak bisa langsung membunuhnya hanya dengan mengekang lehernya. Han Yuanhong ingin berteriak, namun, dia tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Kekuatannya begitu menakutkan hingga matanya hampir keluar dari rongga matanya. Pada saat yang sama, dia melihat pedang panjang berkilau yang mengeluarkan niat membunuh yang dingin. Pedang panjang itu sendiri terbang ke arahnya dan menebas tubuhnya. Sangat cepat, itu adalah keinginan jelas terakhir yang terlintas di benak Han Yuanhong. Kastil besi hitam bab 1163 membangkitkan kejutan. Di malam hari, tornado ki pertempuran besar berwarna merah terang melesat ke langit dari pusat Danau Peri, menyebabkan guncangan hebat di sekitarnya dalam sepersekian detik. Pertempuran ki tornado menunjukkan pertempuran antara ksatria bumi, terutama di malam hari. Tornado ki pertempuran seorang ksatria bumi hampir dapat terlihat dalam jarak 1000 mil persegi. Mengingat cara yang mengesankan dari pertempuran ki tornado ini, orang yang melepaskannya setidaknya haruslah seorang ksatria bumi tingkat tinggi. Fang Xingyi dan rekan-rekannya mengikuti Zhang Tai ke sini. Setelah kehilangan target, mereka terbang mengelilingi Danau Peri cukup lama dengan sia-sia. Ketika mereka hendak meninggalkan Danau Peri, mereka tiba-tiba melihat tornado ki pertempuran besar mengalir ke langit dari pusat Danau Peri. Ayo kita lihat ke sana. Fang Xingyi terbang menuju tempat pertempuran ki muncul, diikuti oleh rekan-rekannya. Bukit Xuanyuan tampak seperti sepanci bubur berantakan malam ini yang mengandung terlalu banyak rahasia. Pada awalnya, semua angsa liar di dekat Bukit Xuanyuan mengamuk. Tak lama setelah itu, 12 kata besar yang terdiri dari angsa liar di langit benar-benar membuat Bukit Xuanyuan menjadi kacau balau. Bahkan Zhang Tai melintas di Bukit Xuanyuan. Sebagai murid sekte terkemuka di negara Taixia, setelah mereka menghadapi peristiwa ini, mereka harus peka terhadap segala sesuatu yang terjadi di Bukit Xuanyuan karena rasa ingin tahu individu atau untuk menanggapi pertanyaan tuan mereka. Fang Xingyi dan rekan-rekannya terbang menuju pusat Danau Peri dengan kecepatan tercepat seperti meteor. Tornado pertempuran ki yang melesat ke langit tidak bergerak dan terlihat cukup menarik perhatian. Hanya setelah beberapa detik, pertempuran ki tornado menghilang secara tiba-tiba. Setelah beberapa menit, mereka telah sampai di lokasi di mana pertempuran ki tornado melonjak ke langit. Letaknya dekat barat laut di tengah Danau Peri. Itu normal di atas air. Selain itu, mereka tidak melihat siapapun terbang menjauh dari sini sekarang. Setelah melayang di langit dan saling bertukar pandang, anak-anak muda itu mengangguk ke arah satu sama lain saat mereka terjun ke dalam danau pada saat yang bersamaan. Air Danau Peri sangat jernih. Karena tidak jauh dari tempat mereka masuk ke dalam air, hamparan air berlumpur yang luas perlahan-lahan bergulung di dalam lubang yang dalam yang ditumbuhi banyak rumput air. Mereka dengan cermat mendekati sana dan tidak menemukan siapapun. Ada rumput air yang patah di air berlumpur yang bergulung-gulung. Selain itu, terdapat lubang di dalamnya sementara air aliran bawah tanah mengalir keluar dari lubang tersebut dan perlahan-lahan mengencerkan air berlumpur. Saya bisa mencium bau darah di air di sini. Ketika darah bercampur dengan lumpur, darah tersebut hampir tidak dapat diidentifikasi. Tetapi metode kultivasiku membuatku peka terhadap darah segar. Yu Chuzi memberitahu yang lain saat ini secara rahasia dengan tatapan serius. Seseorang baru saja bertarung di sini. Salah satu dari mereka setidaknya adalah seorang ksatria bumi. Ksatria muda ini bukanlah orang bodoh. Mereka segera mencapai banyak kesimpulan. Lawan yang bisa membiarkan seorang ksatria bumi melepaskan pertempuran ki tornadonya mungkin adalah seorang ksatria bumi di level yang sama atau seorang ksatria di level yang lebih tinggi atau lebih. Jika lawan berada di level yang lebih tinggi, ksatria bumi yang melepaskan pertempuran ki tornadonya telah terbunuh. Jika lawan berada di level yang lebih rendah, itu menandakan bahwa ksatria bumi telah membunuh seorang ksatria besi hitam. Setiap kemungkinan membuat Fang Xingyi dan rekan-rekannya sangat tertekan. Sepertinya kita bisa mengakses aliran bawah tanah ini, haruskah kita memasukinya? Seseorang mengajukan saran. Mengingat arah aliran airnya, sungai bawah tanah ini mungkin melewati Bukit Xuanyuan. Karena Bukit Xuanyuan berada dalam kekacauan, jika kita memasuki Bukit Xuanyuan dengan cara ini, kita mungkin menimbulkan kesalahpahaman di wilayah sensitif. Fang Xingyi menggelengkan kepalanya dengan tenang.
Karena mereka semua berasal dari sekte-sekte terkemuka di negara Taixia, yang terlahir bertentangan dengan istana kekaisaran dan rumah tangga kekaisaran di negara Taixia. Jika mereka memasuki Bukit Xuanyuan, terutama di beberapa wilayah sensitif Bukit Xuanyuan dengan cara yang begitu rahasia, mereka memang akan mendapat masalah besar. Ada satu hal yang tidak ditunjukkan oleh Fang Xingyi. Namun, mereka semua mengetahuinya, yaitu jika ksatria yang baru saja muncul di sini juga berada di aliran bawah tanah saat ini. Mereka akan menghadapi bahaya besar jika memasuki tempat sempit dan asing ini. Keingintahuan membunuh kucing itu, juga para ksatria. Cuzi, bisakah kamu merasakan jejak orang yang mengeluarkan darah di air? Jika orang itu berdarah, dia mungkin meninggalkan beberapa petunjuk di dalam air. Ge Yuling bertanya saat yang lain mengalihkan pandangan mereka ke Yu Cuzi. Yu Cuzi menggelengkan kepalanya sambil menjawab, saya hanya bisa merasakan keberadaan darah segar di wilayah kecil ini. Itu menyebar, tidak ada darah segar di tempat lain. Kurasa orang yang baru saja mengeluarkan darah sudah berhenti mengeluarkan darahnya, tidak meninggalkan bekas lagi. Ketika mereka berbicara satu sama lain secara rahasia, 3 ksatria lainnya memasuki air. Saat melihat orang-orang di sini, mereka langsung berenang menuju ke sini. 1 ksatria bumi dan 2 ksatria besi hitam, semuanya mengenakan seragam Mahkamah Agung Negara Taixia. Tampaknya meningkatnya pertempuran Ki Tornado tidak hanya menarik perhatian Fang Xingyi dan rekan-rekannya tetapi juga beberapa pusat kekuatan Mahkamah Agung yang waspada di dekat Danau Peri. Siapa kamu? Saat mereka tiba di sini, ksatria bumi bertanya tentang identitas Fang Xingyi dan rekannya. Kami sedang bepergian di Bukit Xuanyuan. Baru saja, kami berada di dekat Danau Peri. Saat melihat pertempuran Ki Tornado, kami secara khusus datang ke sini untuk melihatnya. Seorang ksatria di sisi Fang Xingyi menjawab dengan jujur. Setelah mendengar penjelasannya, ksatria bumi dari Mahkamah Agung mengangguk dalam diam. Karena mereka memang pernah melihat beberapa orang terbang di depan mereka dengan ki pertempuran pelindung cemerlang yang tampak seperti meteor. Meskipun mereka jauh dari Fang Xingyi dan rekan-rekannya, selain itu, jumlah anggota tim Fang Xingyi sesuai dengan jumlah meteor. Ksatria bumi dari Mahkamah Agung memperlambat suaranya. Dia bahkan tidak membuang waktu untuk menanyakan identitas konkret dan nama anggota tim Fang Xingyi. Sebaliknya, dia mengatakannya dengan lugas. Pernahkah Anda melihat orang yang baru saja melepaskan tornado ki pertempurannya? Saat kami sampai di sini, kami tidak melihat siapapun kecuali air yang berlumpur. Tampaknya baru saja terjadi pertarungan sementara di sini, selain itu, darah di sini sudah menyebar. Apakah kamu tidak melihat ada orang yang pergi dari sini? Tidak. Baik, terima kasih. Ksatria bumi memandang ke sekeliling Fang Xingyi dan rekan-rekannya sebelum memperingatkan mereka dengan serius, ini adalah periode sensitif di Bukit Xuanyuan. Karena Anda hanya seorang pelancong, berhati-hatilah, jangan terlibat dalam kontradiksi. Setelah mengatakan itu, ksatria bumi melirik aliran bawah tanah sebelum mengebor ke dalam. Sebelum memasukinya, dia bahkan menyuruh 2 ksatria besi hitam lainnya untuk mencari tempat mencurigakan di sekitarnya. Fang Xingyi dan rekan-rekannya hanya bisa meninggalkan air. Setelah terbang keluar dari Danau Peri, mereka melayang di langit dan saling bertukar pandang dalam diam. Apa yang terjadi di Bukit Xuanyuan dan apa yang mereka temui di luar Bukit Xuanyuan malam ini sepenuhnya di luar batas kemampuan dan pengetahuan mereka. Sebelumnya, mereka semua bangga pada diri mereka sendiri karena mereka semua adalah elit dari sekte terkemuka di negara Taixia. Namun, malam ini, mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menjadi penonton ketika peristiwa besar terjadi di Bukit Xuanyuan. Mereka bahkan kehilangan target, oleh karena itu, Fang Xingyi dan rekan-rekannya, terutama para ksatria pria, sedikit banyak merasa frustrasi. Apakah ksatria bumi Mahkamah Agung sudah menebak identitas dan latar belakang kita? Oleh karena itu, dia pada akhirnya memperingatkan kita. Seorang ksatria laki-laki memecah kesunyian. Mungkin, para penguasa Mahkamah Agung selalu memiliki pandangan yang tajam. Saat kami mengejar Zhang Tai sampai ke Danau Peri, kami kehilangan target. Tak lama setelah itu, tornado pertempuran Qi muncul. Apakah pertempuran tornado Qi ada hubungannya dengan Zhang Tai? Yu Cuzi tiba-tiba bertanya setelah terdiam beberapa saat. Masih terlalu dini bagi kita untuk mencapai kesimpulan seperti itu. Namun saat Zhang Tai muncul di Bukit Xuanyuan memang agak aneh. Sebaiknya kita tidak membeberkan rahasia ini untuk saat ini. Kami akan melaporkannya kepada master kami terlebih dahulu. Pengalaman dan sumber informasi para tetua di sekte kami tidak akan pernah bisa kami tandingi. Mereka akan memberi kita penjelasan. Fang Xingyi berkata dengan tenang. Semua yang lain mengangguk. Ketika mereka tinggal bersama Fang Xingyi selama beberapa hari ini, mereka semua menemukan bahwa Fang Xingyi cerdas dan selalu dapat mencapai poin-poin penting, meski tenang dan anggun. Dia selalu bisa tegas di saat-saat kritis. Lambat laun, mereka semua berpikir bahwa perkataan Fang Xingyi masuk akal. Tak lama setelah itu, para elit muda ini meninggalkan Danau Peri.
Ketika tim Fang Xingyi meninggalkan Danau Peri dan dua ksatria besi hitam dari Mahkamah Agung dengan hati-hati mencari lingkungan di dalam air, Zhang Tai sedang menyempurnakan elemen air terakhir dari cakra air Han Yuanhong yang tidak lengkap. Setelah terluka parah, Han Yuanhong akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Kastil Besi Hitam Bab 1164, Pembunuhan Kedua. Ksatria memiliki vitalitas yang sangat kuat, yang mungkin tidak terbayangkan oleh rakyat jelata. Bahkan seorang petarung biasa pun tidak akan langsung mati setelah kepalanya dipenggal di medan perang. Sebenarnya, setelah kepala seorang ksatria biasa dipenggal, dia akan tetap berpikiran jernih selama puluhan detik, bahkan beberapa menit. Terkadang, dia masih bisa mengedipkan matanya sambil mencoba menjerit sedih atau mengatakan sesuatu. Bahkan jika seorang petarung menderita luka fatal dan tak terbayangkan, ia mungkin juga bertahan beberapa jam dengan cara yang ajaib. Setelah mengalami begitu banyak pertempuran, baik besar maupun kecil, Zhang Tai telah menyaksikan dan menghadapi kejadian serupa. Bahkan rakyat jelata pun bisa menunjukkan vitalitas yang kuat dalam keadaan darurat, belum lagi seorang ksatria bumi. Ketika belati yang dimakan emas itu memasuki tubuh Han Yuanhong, itu menghancurkan hati Han Yuanhong. Tak lama setelah itu, Zhang Tai melepaskan ki pertempurannya dan menghancurkan hatinya hingga berkeping-keping. Sementara itu, Zhang Tai memanipulasi pedang panjangnya untuk membuka luka mengerikan dari dada Han Yuanhong hingga perut bagian bawah, hingga membuat perut Han Yuanhong patah parah. Meski menderita luka parah, Han Yuanhong tidak langsung mati. Sebaliknya, seluruh ototnya menyusut dan menutup lukanya dalam hitungan detik. Sementara itu, Han Yuanhong melepaskan pertempuran ki tornadonya dan hendak melancarkan serangan balik. Tentu saja, serangan balik Han Yuanhong tidak akan berhasil. Jika Zhang Tai kalah dalam pertempuran ini ketika dia mengambil inisiatif, maka dia pantas menerima kematian. Han Yuanhong mengerahkan seluruh tenaganya untuk memukul wajah Zhang Tai menggunakan bagian belakang kepalanya, namun Zhang Tai langsung membenturkan wajahnya ke belakang kepala Han Yuanhong dengan paksa. Kali ini, Han Yuanhong lebih lanjut mencicipi tubuh besi Zhang Tai yang diuntungkan oleh buah-buahan berbadan besi. Hasilnya, Zhang Tai bersikap tegas, namun, kilatan cahaya muncul di depan mata Han Yuanhong dan dia menyemburkan seteguk darah. Hampir di saat yang bersamaan, Han Yuanhong menusukkan siku kanannya ke dada Zhang Tai dengan ganas. Zhang Tai menerimanya dengan aman dan sehat. Pada saat yang sama, sebuah belati pendek berbentuk ular tiba-tiba muncul di tangan kanan Han Yuanhong dan menusuk punggung Zhang Tai. Namun, Zhang Tai menjepitnya di antara lengan dan tubuhnya. Sebelum Han Yuanhong melakukan serangan baliknya yang keempat, Zhang Tai sudah menusuk tulang ekor Han Yuanhong dengan kuat menggunakan lututnya. Dalam sepersekian detik, tulang panggul Han Yuanhong hancur. Pada saat yang sama, pedang panjang di bawah kendali spiritual Zhang Tai menusuk perut bagian bawah Han Yuanhong ratusan kali, mengacaukan laut kinya. Ketika dua ksatria bumi memulai pertarungan jarak dekat, mereka akan selalu mempertaruhkan nyawa. Hanya dalam beberapa detik, pertarungan jarak dekat yang menakjubkan, kejam, dan berdarah telah berakhir. Perjuangan terakhir Han Yuanhong berhasil dikalahkan oleh Zhang Tai. Meskipun Han Yuanhong gagal dalam serangan baliknya, sejak tornado ki pertempurannya muncul beberapa detik yang lalu, Zhang Tai sudah tahu bahwa lokasi ini telah terungkap. Karena ada begitu banyak ksatria di luar Bukit Xuanyuan, selama mereka melihat pertempuran ki tornado ini, pusat kekuatan Mahkamah Agung tingkat ksatria dan penonton lainnya akan tiba di sini. Karena airnya berbau darah, Zhang Tai segera menginjak lumpur di dasar danau, menyebabkan sejumlah besar lumpur bercampur dengan air. Tak lama setelah itu, Zhang Tai mempercepat langkahnya sambil membuka terowongan sifon yang menghubungkan kastil besi hitam. Bersama dengan Han Yuanhong di tangannya, Zhang Tai melesat jauh di dalam air dengan kecepatan lebih cepat dari kecepatan terbang ksatria di langit. Ketika Zhang Tai melayang jauh di dalam air, dia memicu metode samsara api penyuciannya. Sebelum Han Yuanhong meninggal, Zhang Tai mulai memurnikan cakra air Han Yuanhong. Ketika Fang Xingyi dan rekan-rekannya tiba di lokasi, seperti yang diperkirakan oleh Zhang Tai, mereka langsung tertarik dengan air berlumpur tersebut. Namun, pada saat itu, Zhang Tai telah tiba di jarak 60 mil dan berhenti di dasar danau. Tidak ada yang bisa membayangkan ada orang yang bisa bergerak begitu cepat di dalam air. Han Yuanhong adalah ksatria bumi terkuat yang pernah dilihat Zhang Tai. Zhang Tai memperkirakan bahwa kekuatan tempur Han Yuanhong bahkan lebih tinggi daripada monster tua Qi. Ksatria iblis yang telah dikorbankan di tungku pengorbanan berdarah dan pertapa pengangkat gunung. Sayangnya, Han Yuanhong bertemu Zhang Tai. Sebuah penyergapan ditambah serangan dari seorang penguasa dewa, Han Yuanhong sebenarnya menghadapi serangan lebih dari dua Zhang Tai. Ksatria bumi manapun akan terbunuh menghadapi serangan sekuat itu. Yang lebih pesimistis adalah Han Yuanhong tidak tahu siapa yang membunuhnya sampai mati. Dia selalu ingin berbalik untuk melihat wajah Zhang Tai, namun, sebelum wajah Zhang Tai terpantul di mata Han Yuanhong, matanya benar-benar kehilangan kecemerlangan saat dia membuka lebar matanya dengan enggan. Sebelum meninggal, Han Yuanhong merasa terlalu tertekan dan bingung.
Dia tidak bisa memikirkan bagaimana dia disergap di pintu keluar jalan keluar meskipun dia berperilaku begitu misterius. Selain itu, orang yang menyergapnya terlalu menakutkan. Ada suatu saat ketika Han Yuanhong berpikir bahwa dia disergap oleh seorang ksatria bayangan. Karena ksatria bayangan yang telah membentuk cakra air bisa memiliki kekuatan tempur yang kuat di dalam air, selain itu, para ksatria bayangan sangat ahli dalam menyembunyikan diri di dalam air. Semua fitur ini sesuai dengan situasi. Han Yuanhong hanya bisa melihat lengan yang sangat muda di lehernya. Mengingat kulit di lengannya, itu seharusnya milik seorang remaja. Meski terlihat tidak sekuat Hercules, namun kekuatan lengan ini membuatnya putus asa. Kekuatan fisik murni dari lengan itu membuat Han Yuanhong berpikir bahwa bukan otot di lengannya, melainkan beberapa naga bawah tanah yang sedang menggambar penggulung. Yang lebih membuat putus asa adalah bahwa orang yang menyergapnya bukanlah seorang ksatria bayangan, tapi seorang ksatria bumi yang sedang menyempurnakan cakra airnya dengan kekuatan eksternal yang kuat dengan metode rahasia di mana iblis alkemis menduduki peringkat pertama dalam daftar orang yang dicari. Pengadilan negara Taixia dan tak tertandingi di antara manusia dan iblis metode api penyucian samsara. Han Yuanhong didorong ke neraka dengan metode api penyucian samsara. Segala sesuatu di Bukit Xuanyuan saat ini berhubungan dengan iblis alkemis. Pasti murid atau bawahan sang alkemis iblis yang menyergapku. Karena iblis alkemis sudah menjadi ksatria surgawi, dia tidak akan menyerap kristal elemen air lagi. Hanya ksatria bumi yang akan menyerap elemen air dalam metode api penyucian samsara. Saya pasti pernah melihat orang ini. Saya telah terjebak oleh metode rahasia orang ini secara tidak sadar. Metode rahasia orang ini mungkin mirip dengan kupu-kupu spiritual pengejar jiwa. Oleh karena itu, dia bisa mengetahui jejakku. Selain itu, orang ini juga mengetahui identitas rahasia ayahku. Han Yuanhong tiba-tiba menjadi berpikiran jernih di akhir hidupnya sementara wajahnya berubah cemerlang sekali lagi. Dia telah menemukan banyak pertanyaan dalam hitungan detik. Jika memungkinkan, dia akan mengirim pesan kepada ayahnya menggunakan kristal penginderaan jauh saat ini. Sayangnya, semua kristal penginderaan jarak jauhnya telah diambil sejak dia kehilangan kemampuannya untuk melancarkan serangan balik. Selain menyergapnya, orang itu juga sangat teliti dan tidak memberikan kesempatan bagi Han Yuanhong untuk membalikkan hasil pertempuran. Di akhir hidupnya, Han Yuanhong mengerahkan seluruh kekuatannya saat dia berkata, "Siapa, apa kamu?" Tebakan. Setelah terdiam beberapa saat, orang di punggungnya menjawab yang terdengar sangat mudah. Pada saat ini, kedua kata itu terdengar agak lucu. Han Yuanhong tidak bisa menebaknya, dia juga tidak bisa tertawa, dia hanya membuka matanya lebar-lebar sampai mati. Saat berada di dalam air, Zhang Tai hanya memperhatikan Han Yuanhong seolah sedang melihat ikan mati. Ketika dia melihat mata Han Yuanhong memudar dan ekspresi kaget serta kesedihan di wajah Han Yuanhong, Zhang Tai merasa tenang seolah tidak terjadi apa-apa. "Hoho, bagaimana dengan itu? Aku membunuhmu. Lupa memberitahumu, aku juga membunuh adikmu. Karena ayahmu ingin membunuhku dan seluruh anggota keluargaku, aku hanya bisa membunuhmu." Zhang Tai mengungkapkan senyuman tipis ketika dia berkata, "Kamu adalah pembunuhan kedua yang aku persiapkan untuk keluargamu. Hanya ada satu yang tersisa. Jika itu adalah seekor kucing atau anak anjing yang baru saja mati tertabrak mobil di jalan, Zhang Tai mungkin akan merasa sedikit simpati atau sedih. Namun, sejak dia menyaksikan bagaimana iblis dan asosiasi mata tiga mengubah ratusan juta orang hidup menjadi boneka iblis di anak benua Wei, hati Zhang Tai menjadi sangat dingin terhadap iblis dan semua antek iblis. Dia tidak akan pernah mengasihani salah satu dari bajingan itu. Adapun Zhang Tai, meskipun para bangsawan ini masih hidup, mereka hanyalah kayu bakar kering yang tidak memiliki semangat. Dia tidak akan mengalami perubahan suasana hati bahkan jika dia membagi para bestard ini menjadi beberapa bagian dan membakarnya seperti membakar kayu bakar. Jika berada di tempat lain, Zhang Tai bisa memiliki lebih banyak waktu untuk berurusan dengan Han Yuanhong tanpa menarik perhatian orang lain. Jika demikian, Han Yuanhong mungkin masih hidup saat ini. Setelah menyempurnakan cakra airnya dalam metode api penyucian samsara, Zhang Tai benar-benar akan melemparkan bajingan ini ke dalam tungku pengorbanan berdarah dan membakarnya seperti membakar kayu bakar. Dia hanya akan menganggapnya sebagai daur ulang sampah. Namun, pada saat kritis, dia harus membunuh ksatria bumi yang kuat dalam waktu sesingkat mungkin dalam hal penyergapan. Dia tidak boleh mempunyai pikiran kebetulan saat bertarung. Dia harus mengakhiri pertempuran secepat mungkin dengan cara yang paling ganas. Menangkap seorang ksatria bumi hidup-hidup tidak sesulit membunuh seorang ksatria bumi. Ketika dia menghancurkan hati Han Yuanhong hingga berkeping-keping, Han Yuanhong telah ditakdirkan untuk mati, itu hanya masalah waktu. Jangka waktu singkat bagi Han Yuanhong untuk dapat berdiri berdasarkan vitalitasnya yang kuat juga dibutuhkan oleh Zhang Tai karena ia dapat menyempurnakan metode samsara penyucian cakra air Han Yuanhong selama periode ini. Di luar imajinasi Zhang Tai, dia bisa menyempurnakan cakra air Han Yuanhong sepenuhnya dalam waktu sesingkat itu.
Pada saat kritis seperti itu, Zhang Tai berpikir bahwa ia cukup beruntung jika bisa memurnikan setengah cakra air Han Yuanhong. Dia pasti meminum terlalu banyak tonik langka. Vitalitas yang kuat, hahaha. Zhang Tai tertawa. Jika dia mengetahui hasil ini, Han Yuanhong mungkin akan menyesal karena dia tidak memilih untuk bunuh diri pada awalnya. Kastil Besi Hitam bab 1165, memasuki kota Kekaisaran Kaisar. Setelah melirik mayat Han Yuanhong untuk terakhir kalinya, Zhang Tai langsung memindahkan mayatnya ke Kastil Besi Hitam tanpa mencari-cari di sekujur tubuhnya. Sebagai ahli emas cemerlang dalam hukum emas dan kekuasaan, tuan rumah pasar emas dan kekuasaan, dan pemimpin muda dari Gereja Pencapaian Surga, Han Yuanhong pasti memiliki banyak barang langka. Namun, Zhang Tai tidak punya waktu untuk mencari mayatnya saat ini. Heller dapat dengan mudah menyelesaikannya untuknya. Saat ini, Zhang Tai tidak berharap terlalu banyak pada barang milik Han Yuanhong. Terserahlah, dia setidaknya bisa mendapatkan item teleportasi luar angkasa. Dia milikmu, Heller, terima kasih. Tuan Kastil, jangan khawatir. Aku akan memberikan kejutanmu saat kamu kembali ke Castle of Black Iron lain kali. Suara Heller terdengar agak aneh, namun, Zhang Tai tidak terlalu memikirkannya karena ini bukan waktu yang tepat baginya untuk meninjau kembali sepatu bootnya. Setelah melakukan itu, Zhang Tai berpikir selama beberapa detik sebelum mengeluarkan armor tempur seluruh tubuh dari Castle of Black Iron. Set armor tempur seluruh tubuh ini dibuat khusus oleh Edward untuk Zhang Tai. Ia sudah terlalu lama berada di Kastil Besi Hitam. Karena Zhang Tai tidak bergabung di medan perang garis depan akhir-akhir ini, dia tidak memakainya. Karena seluruh tubuhnya berwarna hitam, armor tempur seluruh tubuh penuh dengan niat membunuh. Sebagai ahli senjata rune, armor tempur Edward selalu memiliki jiwa dan tema. Inspirasi armor tempur ini berawal dari kumpulan kekacauan di Castle of Black Iron. Oleh karena itu, disebut juga chaos. Hal ini dapat mengubah semua pemogokan menjadi kekacauan. Seluruh armor memiliki kekuatan pelindung yang sangat kuat. Selain itu, hal itu menimbulkan niat membunuh yang mengerikan tanpa terlihat. Tanduk runcing di helm, paku perang di bahu, pedang tajam berbentuk bulan sabit di lengan, dan gigi pada sepasang kaligas membawa niat membunuh yang mengerikan. Untuk beradaptasi dengan kemampuan Zhang Tai, bahkan ada beberapa trik khusus di bagian belakang baju perang. Seluruh perlengkapan perang dapat menyerang dan mempertahankan musuh pada saat yang sama dengan cara yang memerintah. Chaos terbuat dari besi ajaib jurang di alam elemen bumi dan paduan mitril di anak benua Wai. Selain itu, armor tempur tersebut dilengkapi dengan efek rune kekencangan LV4, efek rune ketajaman LV4, dan efek pemulihan rune 18% yang menerobos hambatan efek besi hitam ksatria. Seluruh chaos terdiri dari 39 bagian dan beratnya lebih dari 600 kg. Mungkin diperlukan waktu sekitar 3-5 menit bagi rakyat jelata untuk memakainya tanpa bantuan orang lain. Namun, itu terlalu sederhana untuk dikenakan oleh Zhang Tai. Setelah dikeluarkan dari Castle of Black Iron, seluruh rangkaian perlengkapan perang melayang di depan Zhang Tai dengan tangan bersilang dalam bentuk antropomorfik. Baik Zhang Tai maupun seluruh rangkaian perlengkapan perang berada di ruang yang terisolasi oleh ki pertempuran pelindungnya di dalam air. Zhang Tai melihat struktur armor perang untuk beberapa saat. Setelah itu, dia memicu kemampuannya sebagai penguasa ilahi untuk memisahkan seluruh rangkaian perlengkapan perang dalam sepersekian detik menggunakan rohnya. Tak lama setelah itu, 39 bagian armor tempur terbang menuju bagian tubuhnya masing-masing. Dengan bunyi klik-klak yang disebabkan oleh penyumbatan di antara bagian-bagian logam, Zhang Tai telah mengenakan seluruh rangkaian perlengkapan perang dalam waktu kurang dari 2 detik. Dibungkus oleh kekacauan, Zhang Tai mengubah penampilannya sepenuhnya. Tak seorang pun di antara manusia yang bisa mengenakan seluruh rangkaian perlengkapan perang dengan kecepatan secepat itu, bahkan jika dia juga seorang penguasa dewa. Karena Zhang Tai juga memiliki kemampuan multitasking selain menjadi seorang dominator ilahi. Dengan memanfaatkan kedua kemampuan tersebut, Zhang Tai dapat mewujudkan efisiensi yang begitu tinggi. Dalam sepersekian detik, Zhang Tai mengingat kembali pahlawan dalam manga yang dia baca ketika dia masih muda. Pahlawan itu juga mengenakan serangkaian perlengkapan perang yang luar biasa. Selama sang pahlawan dipanggil, armor perang yang luar biasa akan muncul dari kehampaan di beberapa bagian. Sementara itu, bagian dari armor tempur akan terbang ke arah hero secara otomatis. Memberikan kemampuan super kuat pada hero tersebut. Segala sesuatu yang ada di depan mata Zhang Tai sangat mirip dengan yang ada di manga. Seluruh wajah Zhang Tai ditutupi oleh helm, kecuali 2 kristal gelap berbentuk segitiga di dekat matanya sehingga dia bisa melihat keluar, namun, yang lain bahkan tidak bisa melihat matanya. Chaos dirancang dengan hati-hati di setiap detailnya. Lubang pernapasannya berada di bawah telinga seperti insang ikan hiu. Dengan cara ini, wajah yang paling rapuh bisa terlindungi dengan baik. Selain itu, ketika dia terbang dengan cepat, dia tidak akan merasa tidak nyaman menghadapi angin. Tanpa sadar, aku sudah bisa menjadi pahlawan yang kupuja saat masih muda kapanpun aku mau.
Setelah memasang Chaos, rune persembunyian juga berpengaruh pada Chaos, menyebabkan armor tempur hitam menjulang di air. Di dalam baju perang, Zhang Tai mengungkapkan senyuman. Setelah itu, dia melesat keluar dari air seperti kelelawar keluar dari neraka dan memasuki langit. Dia sudah berada lebih dari 60 mil jauhnya dari pusat Danau Peri dan dekat dengan tepi Danau Peri. Satria terdekat berada lebih dari 60 mil jauhnya darinya. Selain itu, Zhang Tai telah memicu efek rune persembunyiannya. Tentu saja, dia tidak perlu khawatir ketahuan oleh orang lain. Sejak dia mengenakan baju perang, Zhang Tai telah siap terbang menggunakan kemampuan dominator ilahi. Adapun Zhang Tai, jauh lebih mudah baginya untuk memanipulasi armor tempurnya untuk terbang menggunakan kemampuan dominator ilahi. Ketika dia keluar dari air, dia mempertahankan kecepatan terbangnya sekitar 300 meter per detik. Dia terus naik. Dalam waktu kurang dari 2 menit, Zhang Tai telah menembus troposfer yang paling dekat dengan bumi dan memasuki stratosfer. Di stratosfer, jumlah orangnya lebih sedikit. Zhang Tai menjadi yakin ketika dia mempercepat dan mencapai 3 kali kecepatan suara dalam sepersekian detik, menyebabkan ledakan sonik. Ketika dia mencapai puncak stratosfer, yang berjarak sekitar 60 mil dari bumi, dia berbalik dan terbang menuju Bukit Xuanyuan. Di bawah mata bunga teratai. Meskipun Zhang Tai berada jauh dari pusat kota kekaisaran kaisar di Bukit Xuanyuan, dia masih bisa melihat dengan jelas prasasti moral kuno yang mengambang di atas taman ketulusan di kota kekaisaran kaisar. Sekarang, karena prasasti moral kuno jauh masih berada di atas taman Sincerity, hal ini menunjukkan bahwa pertempuran di taman Sincerity belum berakhir. Seperti yang dibayangkan oleh Zhang Tai, pertarungan antar ksatria tingkat tinggi tidak akan berakhir dalam waktu singkat. Meskipun dia sudah menyergap dan membunuh Han Yuanhong, pertempuran di taman Sincerity belum berakhir. Dengan kecepatan sekitar 1000 meter per detik, segera setelah meninggalkan tepi Bukit Xuanyuan, dia sudah mendekati zona larangan terbang Bukit Xuanyuan di tempat yang lebih tinggi di langit. Zona larangan terbang di Benteng Singa adalah penutup pot, para ksatria bisa terbang selama mereka berada di luar penutup pot ini. Sebaliknya, Bukit Xuanyuan adalah sumur berbentuk kerucut yang dalam. Mulai dari bumi, zona larangan terbang di Bukit Xuanyuan termasuk atmosfer bahkan ruang di atas Bukit Xuanyuan. Ambillah Bukit Xuanyuan di bumi sebagai dasar sumur berbentuk kerucut ini, zona larangan terbang di Bukit Xuanyuan seperti kerucut yang sangat besar. Semakin tinggi, semakin besar ruang zona larangan terbang dan semakin sulit bagi para ksatria untuk mendekati Bukit Xuanyuan. Zona larangan terbang seperti itu sangat kuat. Itu sebenarnya tanpa batas. Namun, itu juga bisa melindungi ksatria secara tidak langsung. Karena jika para ksatria terjatuh saat memasuki zona larangan terbang di Bukit Xuanyuan dari tempat tinggi, mereka mungkin akan keluar dari zona larangan terbang dan memulihkan kemampuan terbangnya jika terjadi kematian. Pembangkit tenaga listrik selalu berani. Setelah menguasai keterampilan terbang di bawah kendali penguasa ilahi, Zhang Tai segera memasuki zona larangan terbang di Bukit Xuanyuan yang dianggap sebagai jalan buntu oleh semua ksatria di bawah level bijak. Setelah itu, dia mulai mengamati seluruh Bukit Xuanyuan menggunakan mata bunga teratainya. Kurang dari 1 jam sejak Zhang Tai pergi dari sini, selama periode tersebut, Bukit Xuanyuan tampak menjadi lebih kacau. Asap pertempuran Qi di tepi sungai air emas tadi telah menghilang, namun, masih banyak lagi tempat yang mengalami kebakaran besar. Tentara yang ditempatkan di luar Bukit Xuanyuan telah memasuki Bukit Xuanyuan secara bertahap. Tidak ada lagi pertempuran antar ksatria yang terlihat di tanah di luar kota kekaisaran kaisar. Zhang Tai bertanya-tanya apakah pembangkit tenaga listrik tingkat ksatria dari gereja Heaven's Reaching di Bukit Xuanyuan telah ditangkap atau menyembunyikan identitas mereka untuk melarikan diri. Namun, ia melihat ribuan orang melakukan teror dan kekacauan di Bukit Xuanyuan dengan membunuh orang dan membakar ke segala arah seperti melakukan gerilya. Tentara dan elit Mahkamah Agung mengepung dan memusnahkan para bajingan ini. Tak perlu dikatakan lagi, orang-orang ini adalah pejuang berani mati yang diatur oleh gereja Heaven's Reaching di Bukit Xuanyuan dengan kemampuan hukum emas dan kekuasaan atau istana menteri keuangan atau di bawah kendali cacing boneka yang dirasuki setan. Orang-orang ini berada di peringkat antara LV9 dan LV15, yang dengan mudah ditangani oleh para ksatria, namun, mengingat populasi mereka yang besar, mereka dapat menyebabkan kekacauan besar di Bukit Xuanyuan, terutama di malam hari. Ketika dia memasuki kota kekaisaran kaisar, Bukit Xuanyuan, Zhang Tai segera mengurangi kecepatannya hingga di bawah kecepatan suara dan terbang tanpa suara. Karena terpengaruh oleh efek rune persembunyian tingkat masternya, dia tidak dapat ditemukan di langit hitam sama sekali. Tak lama setelah itu, dia menurunkan ketinggiannya hingga sekitar puluhan mil jauhnya dari bumi. Istana kekaisaran di kota kekaisaran kaisar tidak tampak istimewa. Menontonnya dari ketinggian lebih dari 20 mil, Zhang Tai menemukan istana kekaisaran Bukit Xuanyuan di bumi hanyalah sebuah kompleks kubik besar seperti kota di kota. Selain luar biasa, tidak ada yang istimewa.
Namun, Zhang Tai bisa merasakan ki yang menyayat hati dari istana kekaisaran. Ketika dia ingat bahwa Heller memberitahunya bahwa mungkin ada barang langka yang bisa menandingi kastil besi hitam di dalam istana kekaisaran Bukit Xuanyuan dan mungkin ada pembangkit tenaga listrik super di belakang istana kekaisaran, Zhang Tai menjadi waspada. Dia tidak terbang melewati puncak istana kekaisaran, sebaliknya. Dia memutar istana kekaisaran dari jauh dan langsung sampai ke puncak Taman Sincerity. Saat Zhang Tai tiba di puncak Taman Sincerity, kabut abu-abu tebal di atas Taman Sincerity langsung berubah drastis. Kastil Besi Hitam Bab 1166, Pertarungan Sengit. Di alam semi sage, lautan berdarah melonjak deras, seekor binatang abadi yang tampak seperti kura-kura dan naga mendongak dan meraung, menyebabkan gelombang besar yang sangat tinggi. Meng Xidao sedang mengangkat prasasti moral kuno dengan satu tangan dengan rambut berayun dan mata berbinar seolah-olah dia bisa menekan segalanya. Saat Meng Xidao terus-menerus melafalkan sutra, resonansi sutra memenuhi seluruh alam semi sage. Prasasti emas terus-menerus muncul di prasasti moral kuno yang gelap gulita. Tak lama setelah itu, prasasti emas itu langsung melompat keluar dari prasasti itu seperti makhluk hidup spiritual. Saat prasasti tersebut jatuh, serangan dari elemen tanah, elemen air, elemen angin, dan elemen api di alam semi sage menjadi sangat menarik. Saat prasasti belas kasihan adalah inti dari hukum universal seperti bumi yang dapat membawa segala sesuatu jatuh, semua elemen tanah di alam elemen menjadi mengamuk. Di alam semi sage, banyak paku yang melesat setinggi 1000 meter dari bumi, menyebabkan binatang abadi itu bermutasi parah. Di saat yang sama, bumi di bawah lautan darah juga berfluktuasi seperti jungkat-jungkit. Ketika air berdarah itu tiba, Meng Xidao menutupinya dengan tanah dan menelan sebagian besar gelombang darah yang mengamuk itu sekaligus. Saat prasasti bahwa kebajikan adalah kumpulan hukum universal dan kebajikan terbesar bagaikan air yang akan melumasi jangkauan bawah dengan cara yang lembut jatuh. Semua elemen air di alam elemen bergema dan mengamuk pada saat yang bersamaan. Di alam semi sage, air gemerlap jatuh dari langit. Saat mereka menyentuh bumi, mereka telah menembus segala sesuatu seperti bilah es. Bahkan lautan darah yang bergulung pun membeku. Selain itu, binatang abadi itu ditutupi dengan embun beku putih. Saat prasasti bahwa etiket adalah alat hukum universal jatuh dan etiket terbesar sama ramah dan hangatnya seperti angin, semua elemen angin di alam elemen bergema dan mengamuk. Dalam alam semi sage, angin sepoi-sepoi muncul. Tertiup angin, lautan darah yang bergulung menjadi tenang dan jernih dalam hitungan detik. Dipengaruhi oleh angin sepoi-sepoi, cangkang dan otot binatang abadi yang mengamuk itu mulai merosot dan runtuh di area yang luas seperti bebatuan yang telah terlapuk selama puluhan ribu tahun. Saat prasasti bahwa kebenaran adalah kekuatan pendorong hukum universal seperti api yang menerangi kegelapan, semua elemen api di alam elemen bergema dan mengamuk. Di alam semi sage, lautan berdarah terbakar dan menghilang melalui penguapan seperti berada di dalam tungku yang digunakan untuk memurnikan baja. Selain itu, kulit dan daging binatang abadi yang mengaum itu retak sementara tepi tubuhnya mulai berkarbonisasi. Sebelum aksi pembunuhan mematikan yang bisa menandingi kemarahan bencana alam, setiap ksatria biasa di alam semi sage ini akan dibakar menjadi sampah dalam sekejap mata. Namun, binatang abadi yang diinkarnasi oleh Han Zhengfang masih tetap ulet seperti sebelumnya. Cangkang di punggung binatang abadi itu seperti perisai besar yang memblokir sebagian besar serangan fatal. Namun, alam semi sage ini milik Meng Xidao, yang berisi hukum universal yang telah dipahami dan dipegang teguh Meng Xidao serta niat membunuh yang mengerikan yang telah diintegrasikan Meng Xidao dengan surga. Di alam semi sage ini, Meng Xidao hampir seperti dewa. Itu adalah teror di dunia pribadi. Meng Xidao belum mencapai tingkat bijak, bahkan sebagai seorang semi sage, dia juga sangat menarik bagi Han Zhengfang yang hanya seorang ksatria surgawi. Han Zhengfang tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Dalam 1 jam terakhir, alam semi sage Meng Xidao telah menghancurkan semua pikiran Han Zhengfang. Meng Xidao bukanlah seorang ksatria semi sage baru. Sebaliknya, dia telah sepenuhnya mengkonsolidasikan pangkatnya sebagai seorang ksatria semi sage. Selain itu, alam semi sage miliknya sudah mulai menampilkan kekuatan dari 4 elemen yang berubah. Saya tidak bisa menolak alam semi sage Meng Xidao berdasarkan kekuatan pertempuran saya saat ini. Han Zhengfang memahami dengan jelas situasinya saat ini berdasarkan pengalamannya yang kaya. Bahkan tokek pun bisa mematahkan ekornya pada saat kritis. Han Zhengfang memutuskan pikirannya segera setelah dia meninggalkan semua pikiran kebetulannya. Matahari yang terik dan berdarah segera terbit dari punggung binatang abadi itu sambil memancarkan cahaya yang cemerlang, menyebabkan alam semi sage Meng Xidao menjadi semerah matahari. Segera setelah Zhang Tai tiba di atas Sincerity Garden, dia melihat fenomena abnormal seperti itu. Kabut abu-abu yang menutupi Sincerity Garden segera berubah menjadi merah seolah-olah terbakar di dalamnya. Zhang Tai langsung melihatnya menggunakan mata bunga teratai.
Di bawah mata bunga teratai, Zhang Tai melihat alam semi-sage Meng Xidao dari sudut pandang yang aneh. Di balik kabut abu-abu, sepertinya ada jendela yang mengarah ke dunia lain, yang luasnya sekitar 30.000 mil persegi. Di dunia virtual itu, Meng Xidao melayang di langit sambil mengangkat prasasti moral kuno. Matahari yang panas dan berdarah terbit dari cangkang binatang abadi sambil memancarkan cahaya yang cemerlang, menyebabkan Zhang Tai pusing. Zhang Tai tidak tahu bahwa kabut abu-abu ini adalah alam semi-sage. Kenyataannya, itu seperti ruang berkabut abu-abu yang benar-benar baru di Taman Sincerity. Saat melihatnya, Zhang Tai harus mengubah konsepsinya tentang waktu, ruang, ukuran, palsu atau nyata karena terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pertarungan antara seorang ksatria surgawi dan seorang ksatria semi-sage bisa menjadi begitu besar. Mereka bisa bertarung menggunakan binatang abadi virtual mereka. Selain itu, pertempuran tersebut dapat mencakup wilayah seluas 30.000 mil persegi. Adegan seperti itu membuat Zhang Tai terkejut. Zhang Tai tahu bahwa ini adalah pertarungan antara ksatria top di zaman ini. Benar-benar perjalanan yang berharga ke sini karena dia bisa menyaksikan pertarungan sengit seperti seorang ksatria bumi, belum lagi yang lain. Zhang Tai membuka matanya lebar-lebar kalau dia melewatkan detail pertarungan itu. Ketika matahari yang terik dan berdarah terbit di alam semi-sage, seluruh alam semi-sage dipenuhi dengan elemen api yang mengamuk dalam sekejap mata. Elemen api yang mengamuk ini bahkan mengganggu keseimbangan antara 4 elemen di alam semi-sage sehingga menyebabkan elemen di alam ini menjadi tidak teratur. Alhasil, ritme pukulan Meng Xidao langsung terputus. Meng Xidao tiba-tiba berhenti saat dia terlihat sangat serius. Matahari yang berdarah semakin membesar dengan gelombang energi yang sangat kuat yang bahkan bisa menandingi gelombang energi para ksatria tingkat bijak. Selama proses tersebut, semua serangan terhadap Han Zhengfang di alam semi-sage akan sepenuhnya dilahap oleh matahari berdarah ini dan tidak akan melukai Han Zhengfang sama sekali. Meng Xidao pernah mengalami pemandangan seperti itu ketika dia baru saja membentuk cakra apinya dan dipromosikan menjadi seorang ksatria semi-bijak. Ketika rakyat jelata dipromosikan menjadi ksatria, mereka bisa dianggap menjadi naga hua. Ketika para ksatria dipromosikan menjadi ksatria semi-sage, mereka bisa dianggap sebagai burung phoenix yang terlahir kembali di dalam api. Setelah berpromosi menjadi ksatria semi-bijak, seseorang akan benar-benar berbeda dari ksatria surgawi dan semua ksatria lain di bawah ksatria surgawi karena dia telah memasuki ambang batas tingkat bijak. Jalur ini disebut nirwana dalam api suci, yang merupakan target utama banyak ksatria. Nirwana dalam api suci menandakan bahwa seseorang telah sepenuhnya membentuk cakra apinya, cakra terakhir dari cakra 4 elemen. Setelah membentuk cakra apinya sendiri, seseorang akan dapat mengendalikan keempat elemen di dunia dengan bebas. Dia bisa secara langsung menjelajahi dan memahami rahasia utama dalam hukum universal, yaitu kekuatan alam, waktu dan ruang. Ksatria yang mendominasi kekuatan alam adalah seorang ksatria semi-sage. Dalam proses nirwana dalam api suci yang membawa kekuatan hukum universal mampu menghilangkan segala hantaman dan kerugian tanpa terlihat. Ini adalah momen paling kuat dari seorang ksatria, ketika dia akan tetap aman dan sehat bahkan menghadapi serangan dari seorang ksatria bijak. Meng Xidao tahu bahwa Han Zhengfang tidak tiba-tiba naik ke level semi-sage dari seorang ksatria surgawi, karena cakra api tidak bisa terbentuk dalam waktu singkat. Jika Han Zhengfang mampu melakukan itu, dia tidak akan pernah berpromosi menjadi ksatria semi-sage di saat kritis ini. Han Zhengfang pasti mempromosikan basis budidayanya ke alam yang lebih tinggi menggunakan metode rahasia seperti bagaimana petarung tingkat rendah mengamuk setelah mengambil sesuatu. Nirwana sejati dalam api suci tidak akan pernah mengamuk, yang berarti cakra api Han Zhengfang berada dalam kondisi yang sangat mudah berubah dan rapuh. Nirwana dalam api suci menyebar di alam semi-sage dalam bentuk matahari yang membara. Tak lama setelah itu, ki pertempuran Han Zhengfang menjadi 2 kali lebih ganas dibandingkan sebelumnya seolah-olah dia diselimuti oleh api tak berwujud yang muncul dari kehampaan. Berdiri diam di langit, dia mengeluarkan ki yang tak tertandingi, yang bahkan lebih besar dari Meng Xidao. Sungguh metode rahasia kuil jiwa berdarah. Itu bisa mempromosikan seorang ksatria surgawi menjadi seorang ksatria semi-sage dalam keadaan darurat. Saya belum melihatnya. Menurutku metode rahasia seperti itu seharusnya berasal dari sutra jiwa berdarah di kuilmu. Meng Xidao masih terlihat setenang sebelumnya meskipun dia melawan Han Zhengfang dengan mempertaruhkan nyawanya. Dia masih dengan tulus memuji metode rahasia Han Zhengfang. Han Zhengfang dengan tegas menatap Meng Xidao dengan matanya yang berdarah saat kinya semakin mengamuk dan lebih berbahaya seperti tong mesiu yang terbakar. Dia menjawab, ini adalah metode rahasia unik sutra jiwa berdarah. Agak menyedihkan bagimu untuk menimbulkan masalah pada manusia daripada melawan iblis dengan metode rahasia ini. Meng Xidao menggelengkan kepalanya. Itu tempat yang tepat. Han Zhengfang meraung saat kinya mencapai klimaksnya. Setelah itu, dia pergi. Dalam sepersekian detik, dia sudah sampai di sisi Meng Xidao saat dia meninju ke arah Meng Xidao.
Pukulan ini sama kuatnya dengan pukulan seorang ksatria semisage. Tak lama setelah pukulan ini, alam semisage Meng Xidao mulai bergetar seperti gelombang sementara ki berdarah yang membara memenuhi seluruh ruang semisage. Setelah kabut abu-abu di Taman Sincerity berubah menjadi darah selama kurang dari 10 menit, ledakan keras terdengar dari kabut itu. Pada saat yang sama, kabut abu-abu itu terkoyak-koyak sementara hembusan angin kencang menyembur keluar dari kabut dan meratakan ratusan bangunan dan halaman dalam jarak 1000 meter. Aman ketulusan yang dulunya berisi kebenaran hukum universal menghilang dalam hitungan detik dalam bentuk bubuk bayangan melalui penguapan, tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Hampir di saat yang sama, sesosok tubuh berdarah keluar dari kabut abu-abu yang pecah. Kastil Besi Hitam bab 1167, mengejar target. Panglima pengawal istana telah lama menunggu di luar Taman Sincerity untuk kemungkinan pertarungan dengan niat membunuh yang membara. Saat melihat sosok berdarah yang keluar dari kabut abu-abu, dia segera bangkit sambil menebaskan pedang besarnya ke arah sosok itu dengan cara yang luar biasa, menyebabkan bulan sabit di udara. Pedang besar itu adalah benda rahasia perak yang memiliki kemampuan khusus. Itu tidak bisa ditandingi oleh pedang dan pedang biasa. Sebelum bulan sabit itu sampai pada sosok berdarah itu, ia telah terbelah menjadi dua. Hasilnya, kekuatan serangannya bertambah 2 kali lipat dalam sepersekian detik. Matilah. Panglima pengawal istana meraung yang terdengar puluhan mil jauhnya seperti guntur yang teredam saat matanya berbinar seperti bintang. Sosok berdarah itu adalah Han Zhengfang. Beberapa hari yang lalu, Panglima pengawal istana sedang minum-minum dan berdiskusi dengannya tentang urusan politik. Namun, saat ini, mereka sudah menjadi musuh, bukan teman. Oleh karena itu, Panglima baru saja melancarkan serangan tanpa ampun. Han Zhengfang melirik Panglima pengawal istana dengan matanya yang berdarah saat dia meninju yang terakhir, mengabaikan serangan pedang besar itu. Pedang ki bulan sabit ganda menghantam Han Zhengfang, membelahnya menjadi 9 kabut humanoid berdarah. 9 kabut humanoid berdarah melesat ke 9 arah seperti anak panah tajam secepat sambaran petir. Mereka telah mencapai jarak lebih dari 1000 meter dalam sedetik. Sebaliknya, Panglima pengawal kekaisaran mengeluarkan seteguk darah saat dia terlempar beberapa mil jauhnya oleh pukulan Han Zhengfang seperti meteor. Hingga ia merusak banyak bangunan, ia akhirnya berhenti. Dengan noda darah di sudut mulutnya, Meng Xidao melangkah keluar dari kabut abu-abu yang menyebar satu langkah dengan tatapan serius. Setelah melihat sekeliling kabut humanoid berdarah yang melesat ke 9 arah, dia segera meninju ke arah kabut humanoid berdarah yang jaraknya mencapai 3000 meter. Kabut humanoid berdarah itu melonjak sekali, namun, ia masih gagal menghindari kekuatan mengerikan dari gelombang tumbukan ungu dari pukulan Meng Xidao. Dalam sepersekian detik, kabut humanoid berdarah itu berputar dan meledak, menyemburkan darah ke langit. Salah satu dari 9 kabut humanoid berdarah diselesaikan oleh Meng Xidao dalam sepersekian detik. 8 kabut humanoid berdarah lainnya berakselerasi sekali lagi dan mencapai jarak 2000 meter lagi dalam sekejap mata. Meng Xidao melirik mereka sebelum mengejar kabut humanoid berdarah di arah timur laut. Bahkan Meng Xidao tidak bisa bergerak lebih cepat dari kabut humanoid berdarah itu. Karena itu, dia hanya bisa memilih satu target. Tiba-tiba pedang ki biru melesat ke langit dari jarak 10.000 dari Sincerity Garden, melibatkan kabut humanoid berdarah ke dalam pedang ki. Setengah jam kemudian, pedang ki yang berjarak lebih dari 10.000 meter dari Taman Sincerity menghancurkan kabut humanoid berdarah itu. Tak lama setelah itu, terbungkus oleh cahaya pedang, seorang wanita melesat menuju Taman Sincerity yang hancur dengan kecepatan super tinggi. Wanita ini memiliki sosok montok dengan pedang panjang di tangannya. Dilihat dari penampilannya, dia berusia sekitar 40-50 tahun. Wajah oval halusnya tampak masih menawan. Dengan sanggul berbentuk kipas, dia terlihat cukup menawan. Seragam Menteri Luar Negeri kelas 1 sangat cocok dengan sikap wanita itu. Wanita ini adalah salah satu dari 9 menteri teratas di negara Taixia. Tidak ada yang tersisa di bekas Taman Sincerity, bahkan sehelai rumput pun. Itu ditutupi dengan lubang-lubang sementara bumi menjadi semi keramik setelah dipanggang dalam suhu tinggi seperti permukaan bulan. Apakah ini kekuatan alam? Menyaksikan pemandangan menyedihkan di Taman Sincerity, Menteri Luar Negeri berpikir dalam hati. Pada saat ini, dia mendengar ledakan sonik saat Meng Xidao muncul di luar bekas Taman Sincerity. Melihat reruntuhan itu, Meng Xidao menghela nafas panjang. Tuan Putra Mahkota, Menteri Luar Negeri negara Taixia menundukkan kepalanya ke arah Meng Xidao sambil menyingkirkan pedang panjangnya. Menteri An, Meng Xidao juga mengangguk dengan sopan. Meng Xidao tidak kagum dengan kemunculan wanita di tempat ini. Seluruh kota kekaisaran kaisar berada dalam kekacauan besar malam ini. Ke-9 menteri telah dipanggil ke istana kekaisaran demi wilayah pedalaman negara Taixia. Hanya Menteri Luar Negeri yang bertanggung jawab atas diplomasi yang memikul tanggung jawab malam ini dan dapat ditugaskan oleh Putra Mahkota untuk menyelidiki situasi di sini atau membantu Mahkamah Agung untuk menangkap Han Zhengfang.
Bagaimana dengan lukamu? Luka parah, tapi aku masih bisa bertahan. Bagaimana dengan Han Zhengfang? Setelah mendengar pertanyaan Menteri Luar Negeri, Meng Xidao menatap langit di atas Taman Sincerity sementara cahaya aneh melintas di matanya. Setelah terdiam beberapa detik, dia mengatakan kepada Menteri Luar Negeri, terlalu banyak keraguan mengenai apa yang terjadi malam ini. Han Zhengfang telah lama dipromosikan menjadi ksatria surgawi. Namun, dia selalu menyembunyikan kekuatan bertarungnya, metode rahasia kuil jiwa berdarahnya terlalu aneh dan tidak dapat diprediksi. Saya gagal mencegah dia pergi, namun, dia seharusnya terluka parah. Mari kita bicarakan hal itu di Istana Kekaisaran di depan Putra Mahkota. Kekacauan di Bukit Xuanyuan belum dapat diredakan. Namun, keadaannya hampir terkendali. Selain itu, para elit dari 4 pasukan teratas akan segera tiba di Bukit Xuanyuan. Ikan-ikan yang tersisa di gereja Heaven's Reaching tidak lagi bisa menimbulkan masalah besar. Kekacauan di luar Bukit Xuanyuan hanyalah sepotong kue di mata Meng Xidao. Oleh karena itu, dia mengabaikannya saja. Meskipun kekacauan di Bukit Xuanyuan dapat dengan mudah diredakan, seluruh negara Taixia tidak akan pernah damai mulai malam ini. Pemimpin gereja Heaven's Reaching menjadi Menteri Keuangan di negara Taixia. Berapa banyak pengaturan yang dibuat Han Zhengfang sebagai Menteri Keuangan selama beberapa tahun ini? Pertanyaan ini membuat orang merasa kedinginan. Kekacauan di Bukit Xuanyuan malam ini sudah ditentukan sebelumnya. Siapa yang mengarahkan semua ini dengan menggunakan angsa-angsa itu? Bagaimana saya bisa terlibat di dalamnya? Apakah seseorang di belakang 6 sekte teratas sedang bercanda dengan Bukit Xuanyuan atau itu adalah rencana iblis setelah mereka memanfaatkan Han Zhengfang sepenuhnya? Atau, Meng Xidao tampak sangat muram sambil sedih dan berpikir dalam perjalanan menuju Istana Kekaisaran. Bayangan seekor kucing besar tiba-tiba terlintas di benak Meng Xidao saat dia akhirnya berhenti memikirkan hal itu. Pada saat ini, Zhang Tai sedang terbang dengan kecepatan suara 4 kali lipat. Perubahan luar biasa di Taman Sincerity membuat Zhang Tai berteriak dalam hati, terutama dalam beberapa menit terakhir. Pertarungan antara Han Zhengfang dan Meng Xidao menguntungkan Zhang Tai selama sisa hidupnya karena ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan pertarungan antar ksatria papan atas. Zhang Tai menyaksikan bagaimana Han Zhengfang menerobos Taman Sincerity. Setelah Han Zhengfang keluar dari kabut abu-abu, dia tiba-tiba terbelah menjadi 9 kabut humanoid berdarah. Salah satu dari mereka langsung dibunuh oleh Meng Xidao, satu lagi dihadang oleh pedangki dari kota Kekaisaran Kaisar. Selain itu, Meng Xidao mengejar satu lagi dari kota Kekaisaran Kaisar dan membunuhnya, meninggalkan 6. Zhang Tai menargetkan salah satu dari 6 sosok humanoid berdarah terakhir. Sejak 9 kabut humanoid berdarah muncul, Zhang Tai terus mencermati salah satu dari mereka. Mengingat penampilan mereka, semua kabut humanoid berdarah tampak sama. Mereka bahkan memiliki kekuatan pertempuran dan kecepatan terbang yang sama, namun, di bawah mata bunga teratai. Zhang Tai dapat dengan jelas melihat bahwa salah satu dari 9 kabut humanoid berdarah itu jelas berbeda dari 8 lainnya. Rune berdarah yang mengambang di laut Qi, dada, dan lautan pikiran masing-masing sama sekali berbeda dari itu. Di tubuh 8 sosok humanoid berdarah lainnya. Oleh karena itu, Zhang Tai terus mencermati hal ini. Kabut humanoid berdarah terbang dengan kecepatan tinggi. Saat dia keluar dari Bukit Xuanyuan, kecepatannya telah mencapai lebih dari 4 kali kecepatan suara. Kecepatan ini tidak akan pernah bisa dicapai oleh seorang ksatria bayangan. Ksatria biasa tidak bisa menghalanginya sama sekali karena gerakannya terlalu cepat. Sebelum beberapa ksatria di luar Bukit Xuanyuan menyadari apa yang terjadi, kabut humanoid berdarah ini telah melintas jauh dalam hitungan detik, tidak ada kesempatan bagi mereka untuk menyusulnya. Jika tidak memahami metode rahasia terbang sebagai penguasa ilahi, Zhang Tai hanya bisa berdiri di samping dan melihatnya melarikan diri dengan sia-sia pada saat ini juga. Zhang Tai menargetkan kabut humanoid berdarah itu dengan mata bunga teratai dan menjaga jarak sekitar 20 mil dari kabut humanoid berdarah itu. Ketika dia terbang menggunakan kemampuan penguasa ilahi, dia tidak mengeluarkan cahaya apapun. Oleh karena itu, tidak ada yang akan memperhatikannya tidak peduli seberapa cepat dia bergerak. Itu benar-benar berbeda dengan terbang yang mengandalkan gravitasi yang disebabkan oleh putaran cakra. Adapun pola yang terakhir, selama dia mencapai kecepatan tinggi tertentu, dia akan sama menariknya dengan meteor di malam hari. Dalam hal ini, dia akan mengekspos dirinya ke publik. Namun, Zhang Tai tidak menghadapi masalah seperti itu sekarang. Selain itu, dengan efek rune persembunyian abadi tingkat master, Zhang Tai hampir tidak bisa mengekspos dirinya ke Han Zhengfang dengan jarak yang begitu jauh. Bahkan ledakan sonik pun akan tertinggal jauh di belakang Zhang Tai. Ledakan sonik hanya bisa menyebar sekitar beberapa mil di udara. Mengingat jarak aman antara Zhang Tai dan kabut humanoid yang berdarah itu, maka kabut humanoid berdarah itu tidak akan pernah bisa mendengar suara apapun di belakangnya. Tidak peduli seberapa sensitif telinganya, kabut humanoid berdarah itu juga menyembunyikan cahaya ki pertempurannya saat terbang. Selain itu, meski berupa kabut berdarah, tidak terlihat sama sekali.
Bahkan seseorang dengan kemampuan melihat malam hari dapat menemukannya di langit. Dia hampir tidak dapat melacaknya dengan cahaya matanya karena benda itu bergerak lebih cepat dari 4 kali kecepatan suara. Hanya setelah sekitar 1 jam, kabut humanoid berdarah sudah hampir 2.300 mil jauhnya dari Bukit Xuanyuan dan memasuki hutan pegunungan yang liar dan berbahaya. Tanah itu tandus di bawah kakinya. Meski berada di ketinggian, Zhang Tai masih bisa mengendus bau belerang yang merangsang. Bumi ditutupi dengan uap dan asap yang mengepul dari ruang bawah tanah. Jarak pandang hanya ratusan meter. Di tengah kabut dan asap yang membayangi, magma merah kusam terus-menerus menyembur keluar dari kawah seperti air mendidih yang keluar dari panci. Kabut humanoid berdarah langsung memasuki kawah. Kastil besi hitam bab 1168, Istana Changlan. Ketika kabut humanoid berdarah berada 330-400 mil jauhnya dari daerah vulkanik yang tandus dan berbahaya ini, ia hampir tidak dapat menahannya secara fisik di bawah tatapan Zhang Tai. Akibatnya, kecepatannya secara bertahap berkurang dari 4 kali kecepatan suara menjadi sama dengan kecepatan suara. Ketika kabut humanoid berdarah itu mengurangi kecepatannya menjadi kurang dari 200 meter per detik. Zhang Tai bahkan melihatnya turun 100 meter dalam hitungan detik seperti seorang pria mabuk di malam hari yang jatuh dari lubang. Setelah itu, ia menjadi bersemangat dan terus terbang menuju kawah. Pada saat ini, kabut humanoid berdarah perlahan-lahan menyebar, memperlihatkan tubuh manusia yang sebenarnya. Itu adalah Han Zhengfang. Zhang Tai tahu bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat kali ini. Di antara 9 kabut humanoid berdarah, hanya yang ini yang nyata. Yang lainnya hanya digunakan untuk membodohi masyarakat dan menciptakan kekacauan. Namun, penggantinya memang sangat kuat, yang bisa terbang lebih cepat dari ksatria bayangan asli. Selain itu, kekuatan bertarung mereka bisa menyamai kekuatan ksatria bayangan asli dalam waktu singkat. Betapa tak terduga metode rahasia kuil jiwa berdarah. Malam ini, Zhang Tai melihat sisa-sisa kuil jiwa berdarah yang juga merupakan penguasa gereja pencapaian surga keluar dari Bukit Xuanyuan sendirian. Jika tidak diberi pendirian, Zhang Tai sangat mengagumi Han Zhengfang. Seseorang yang bisa menyembunyikan identitas aslinya di pedalaman negara Taixia selama bertahun-tahun sebagai salah satu dari 9 menteri sangatlah berbakat. Ketika mantan Menteri Keuangan negara Taixia memperlihatkan tubuh aslinya, seluruh tubuhnya telanjang seperti bebek panggang yang dikeluarkan dari oven. Seluruh kulitnya berwarna merah tua, yang berangsur-angsur berubah menjadi normal dalam beberapa menit. Berada puluhan mil jauhnya, kulit Han Zhengfang tampak sangat putih seolah-olah dia tidak berjemur selama puluhan tahun. Menurut pepatah di anak benua Wei atau benua barat, hanya kulit vampir yang bisa seputih itu. Han Zhengfang sangat teliti. Setelah sampai di kawah, dia tidak langsung memasukinya. Sebaliknya, dia terbang mengitari kawah secara perlahan untuk beberapa saat sebagai istirahat. Sementara itu, dia mengambil sebotol obat. Setelah memastikan bahwa dia tidak ditindaklanjuti, dia melesat ke magma dengan kecepatan tercepat. Zhang Tai hanya mengawasinya dari jauh, daripada bergegas ke sana sekaligus. Dengan mata bunga teratai, Zhang Tai bisa melihat dengan jelas gerakan Han Zhengfang di magma. Seluruh gunung berapi dan magma di dalamnya transparan dengan suhu warna berbeda di mata Zhang Tai. Tentu saja, suhu Han Zhengfang berbeda dengan suhu magma. Oleh karena itu, dia sangat menarik perhatian bahkan di magma. Zhang Tai mengedipkan matanya 2 kali dan menyaring suhu warna magma dan batuan bawah tanah. Setelah itu, Han Zhengfang menjadi sejelas orang di kolam renang kristal di mata Zhang Tai. Kawah itu seperti sumur dalam yang terjal dan luas yang dipenuhi magma panas. Setelah diperdalam lebih dari 800 meter di bawah tanah, ia dihubungkan dengan urat magma, dari mana magma terbang keluar secara alami di bawah tekanan besar dari ruang bawah tanah. Vena magma itu mengarah ke ruang bawah tanah yang dalam. Han Zhengfang tidak berhenti sampai dia mencapai kedalaman 5.000 meter di bawah tanah. Dia bersembunyi di suatu tempat. Tampaknya Han Zhengfang telah menyiapkan tempat tinggal tersembunyi khusus untuk dirinya di sana. Ada sesuatu yang istimewa di dalam kediaman itu. Setelah Han Zhengfang memasuki tempat itu, dia langsung berbaring di peti mati besar dalam keadaan telanjang sebelum menutup peti mati itu dengan penutup dari dalam. Setelah Han Zhengfang terbaring di peti mati selama sekitar 5 menit, Zhang Tai muncul di atas kawah tanpa suara dalam kekacauannya. Zhang Tai di keos diisolasi dari asap belerang stimulatif yang naik dari kawah oleh pertempuran pelindungnya. Magma merah dan panas keluar dari kawah. Gunung berapi itu mengingatkan Zhang Tai pada jerawat di wajah para remaja yang di sekolah menengah laki-laki nomor 7 di kota Black Hot. Menurut penjelasan gereja pelindung, semua gunung berapi adalah jerawat di wajah Gaia, ibu bumi. Tidak ada yang tahu berapa lama gunung berapi ini bertahan dalam kondisi seperti itu. Gunung ini mungkin tidak akan meletus lagi dalam skala besar. Oleh karena itu, Han Zhengfang membangun tempat perlindungannya di dalamnya. Selain itu, ribuan mil persegi di sekitar sini ditutupi dengan magma yang keluar dari ruang bawah tanah. Hal ini berakibat fatal di seluruh dunia.
Selain itu, ada sedikit racun di udara. Tidak ada seorang pun yang terlihat di sini. Rakyat jelata tidak akan pernah datang ke sini. Para ksatria bawah bumi tidak bisa tinggal di magma untuk waktu yang lama. Bahkan ksatria bumi biasa pun tidak bisa bertahan terlalu lama di magma. Han Zhengfang membangun tempat perlindungannya di sini kalau ketahuan orang lain. Tidak ada ksatria bumi atau ksatria bayangan di seluruh negara Taixia yang ingin berendam dalam magma di alam liar dan terutama bermimpi untuk menemukan ruang belakang di dalam magma. Dengan perlindungan ki pertempuran pelindungnya, Zhang Tai segera memasuki magma di dalam kawah. Bahkan pada saat ini, dia masih menjaga rune persembunyian abadinya tetap efektif saat dia berenang menuju tempat perlindungan Han Zhengfang dengan cermat. Magma dan air memiliki kepadatan yang berbeda. Namun, hal itu sama sekali tidak mempengaruhi kecepatan gerak Zhang Tai. Dia hanya bergerak seperti yang dia lakukan di dalam air. Dilindungi oleh pertempuran pelindung ki dan chaos, Zhang Tai hampir tidak bisa merasakan suhu magma yang tinggi. Hanya membutuhkan waktu kurang dari 5 menit baginya untuk mencapai kedalaman 5.000 meter di luar pintu masuk tempat perlindungan Han Zhengfang. Pintu masuk tempat perlindungan Han Zhengfang adalah sebuah granit besar yang beratnya lebih dari 10 ton yang terendam dalam magma, yang ditutupi dengan butiran logam. Granit besar yang direndam dalam magma ini telah berubah warna menjadi merah seperti batu bata tahan api di tempat pembakaran batu bata. Ada urat magma kecil seperti akar pohon besar di tempat ini. Itu terbang jauh. Ada juga banyak bebatuan dan tonjolan di sekitar granit besar atau kecil. Sebenarnya, pemandangan yang sama tersebar di seluruh lautan magma. Tidak ada yang bisa membayangkan ada ruang tersembunyi di balik granit raksasa ini. Aku khawatir Han Zhengfang sama sekali tidak bisa melihat apapun di dalam magma. Dia hanya meraba-raba ke sini melalui ingatannya. Ksatria lain akan buta di sini kecuali bisa merasakan sesuatu selain diri mereka sendiri. Zhang Tai memeluk granit besar ini dan dengan mudah mendorongnya ke samping. Memperlihatkan sebuah gua yang mengarah ke atas. Zhang Tai melintas di dalam gua sebelum mendorong kembali granit besar itu. Baru setelah melayang kurang dari 20 meter, Zhang Tai sudah mengeluarkan tubuhnya dari magma. Dua manik-manik biru sedingin es bertatahkan di tebing di atas magma. Zhang Tai penasaran dengan dua manik khusus itu. Dia bisa merasakan medan gaya aneh di sekitar kedua manik itu. Bagaikan manik-manik penggerak air yang pernah didengarnya, kedua manik-manik berwarna biru es itu mampu menekan magma yang hendak tumpah keluar gua. Ketika Zhang Tai melewati medan kekuatan itu, dia merasa seperti melewati selubung dingin. Kedua manik itu adalah harta yang mutlak. Namun, Zhang Tai tidak menyentuhnya, sebaliknya, dia mulai melihat sekeliling tempat ini dengan serius. Saat dia berada di tepi kawah tadi, dia terus mengawasi Han Yuanhong. Semua benda tak bernyawa yang dimiliki Han Yuanhong hanyalah suhu warna di mata bunga teratai Zhang Tai. Ketika dia tiba di sini, dia merasakan perasaan yang sangat berbeda. Tempat ini benar-benar seperti istana mini bawah tanah. Magma di bawahnya seperti parit istana mini ini. Zhang Tai sekarang berada di kolam magma seperti air mancur di luar gerbang istana mini ini. Tidak ada penjaga di luar gerbang. Itu hanyalah gerbang logam yang tertutup. Lusinan anak tangga dari kolam magma ke gerbang terbuat dari kristal kelas 9 berkualitas tinggi, yang masing-masing bernilai lebih dari ratusan ribu koin emas. Namun, di sini digunakan untuk pengerasan jalan. Betapa mewahnya itu, ada beberapa tanaman bawah tanah tertentu di kedua sisi tangga. Tanaman ini tidak membutuhkan sinar matahari. Hanya dengan suhu yang tepat mereka dapat memberikan udara segar untuk tempat ini. Oleh karena itu, di sini tidak terasa sesak meskipun berada di bawah tanah. Zhang Tai berjalan keluar dari magma dan melangkah ke tangga kristal dengan berjalan kaki dengan tenang. Ada 6 kata di atas gerbang logam istana Changlan dari kuil jiwa berdarah. Ternyata itu dibangun oleh Bloody Soul Temple. Saat mereka membangun istana ini, kuil jiwa berdarah mungkin belum dimusnahkan. Pangkalan rahasia ini adalah tindakan kecil kuil jiwa berdarah di bawah pengawasan Kaisar Xuanyuan. Namun, tidak ada yang bisa menemukannya. Zhang Tai sangat mengagumi sarana kuil jiwa berdarah. Kastil besi hitam bab 1169, melawan musuh yang kuat dengan upaya penuh satu. Zhang Tai mengalihkan pandangannya dari atas gerbang. Setelah beberapa langkah ke depan, Zhang Tai berdiri di depan gerbang. Dia dengan ringan meletakkan tangannya ke gerbang saat dia merasakan bahwa gerbang ini, yang tingginya lebih dari 10 meter, terbuat dari besi ajaib jurang. Bahan gerbang ini bisa menandingi chaos miliknya. Bahkan di benteng singa, senjata yang terbuat dari besi magis jurang tersedia untuk para ksatria. Gerbangnya ditutup rapat. Setelah memasuki gerbang, Han Zhengfang mengunci gerbang dengan baut dari dalam. Akibatnya, orang luar hampir tidak bisa memasukinya, kecuali Zhang Tai. Zhang Tai bisa dengan jelas melihat struktur internal kunci gerbang magis jurang dengan mata bunga teratai. Kunci gerbangnya adalah kunci bintang 7 yang saling terhubung, yang merupakan kunci unik kelas atas di negara Taixia.
Jika tidak tahu caranya, seseorang tidak akan pernah bisa membukanya. Karena satu kunci bintang 7 yang saling terkait memiliki 7 lubang dengan kedalaman berbeda di dalamnya, seseorang harus memutar kuncinya sebanyak 7 kali, setiap kali dia memutar kuncinya. Dia harus memperhatikan kedalaman, sudut dan jumlah putaran. Hanya setelah memanipulasinya 7 kali berturut-turut seseorang dapat membukanya. Han Zhengfang membukanya menggunakan kunci. Setelah mengamatinya sebentar, Zhang Tai sudah mengingat struktur kunci bintang 7 yang saling terkait. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam secara perlahan sebelum mulai bersiap untuk pertarungan yang akan datang. Dia mengeluarkan belati yang dimakan emas, pedang panjang rahasia berwarna perak, dan palu berat rahasia berwarna perak yang dia peroleh dari alam elemen tanah. Setelah itu, dia mengeluarkan belati rahasia perak lainnya. Zhang Tai membuat 4 senjata melayang di sekelilingnya. Setelah melakukan persiapan penuh, Zhang Tai mulai membuka gerbang. Zhang Tai memicu kemampuan seorang penguasa dewa untuk secara perlahan membuka kunci bintang 7 yang saling terkait di gerbang kuil jiwa berdarah Istana Changlan. Setelah membuka kuncinya, baut logam di belakang gerbang juga melayang tanpa suara. Gerbang itu perlahan terbuka seperti 2 bulu, memperlihatkan bagian dalam kuil jiwa berdarah Istana Changlan kepada Zhang Tai. Bagian dalam istana jauh lebih mewah daripada bagian luarnya. Permukaan seluruh istana ditutupi dengan kristal kelas 9. Ada beberapa bangunan yang terbuat dari emas di istana. Seluruh istana itu sebesar lapangan sepak bola. Yang membuatnya cemerlang bukanlah fluorit yang tahan lama, melainkan mutiara bercahaya yang legendaris. Di bagian belakang alun-alun istana terdapat kolam berdarah yang diameternya 10 meter. Ada peti mati kristal hitam besar di tengah kolam berdarah. Selain itu, sekeliling kolam berdarah dan permukaan peti mati kristal hitam besar semuanya ditutupi dengan tanda emas yang cemerlang. Kolam berdarah ini mengingatkan Zhang Tai pada lautan berdarah, namun, kolam berdarah ini jauh lebih kecil dari lautan berdarah. Selain itu, hanya ada satu orang di peti mati kristal. Membenamkan dirinya dalam darah pekat peti mati kristal hitam, Han Zhengfang tampak seperti tertidur. Peti mati kristal hitam berjarak sekitar 70 meter dari gerbang. Zhang Tai tidak langsung memasukinya. Dia hanya berdiri di luar gerbang. Karena ini adalah sebuah petualangan, Zhang Tai tidak mengetahui situasi konkret Han Zhengfang saat ini. Namun, dia telah menyaksikan kekuatan pertempuran Han Zheng di Bukit Xuanyuan, yang jauh lebih hebat daripada seorang ksatria bayangan. Penampilan Han Zhengfang mengingatkan Zhang Tai pada gurunya Zhao Yuan. Han Zhengfang pasti menyembunyikan kekuatan tempurnya yang sebenarnya ketika dia menjadi Menteri Keuangan Negara Taixia. Pemimpin gereja pencapaian surga ini mungkin sudah lama dipromosikan menjadi seorang ksatria surgawi. Zhang Tai berpikir, secara umum, seorang ksatria bumi tidak akan pernah bisa mengalahkan seorang ksatria surgawi. Meskipun dia adalah seorang penguasa dewa, Zhang Tai tidak akan pernah melempar telur ke batu. Namun, situasi ini sangat istimewa. Setelah melawan Meng Xidao, terutama setelah terus-menerus menggunakan metode rahasia untuk melarikan diri dari kabut abu-abu dan Bukit Xuanyuan, vitalitasnya telah sangat berkurang. Pada saat ini, Han Zhengfang jelas berada dalam kondisi terlemah dan tidak terlindungi. Dia mungkin tidak memiliki kesempatan kedua untuk mengalahkan musuh yang begitu menakutkan. Meski mempertaruhkan nyawanya, Zhang Tai juga akan mencobanya. Dia terlalu berani jika tidak berani melancarkan serangan terhadap Han Zhengfang saat ini. Zhang Tai telah menentukan pikirannya. Kali ini, dia harus melawan Han Zhengfang dan membunuhnya bahkan mempertaruhkan nyawanya. Jika tidak membunuh musuh yang telah menidurinya dan menyakiti anggota keluarganya beberapa kali, Zhang Tai tidak akan pernah bisa tidur nyenyak. Ketika semua pikiran berubah menjadi niat membunuh yang tak tertahankan, mata Zhang Tai memancarkan cahaya tajam saat dia meraung, matilah. Jarak 70 meter hampir sama dengan tatap muka bagi seorang ksatria dan penguasa dewa. Putaran serangan pertama Zhang Tai tiba di peti mati sebelum raungannya karena kecepatan transmisi suara di udara hanya 340 meter per detik. Palu rahasia perak yang beratnya beberapa ton jatuh ke peti mati kristal hitam dengan ganas seperti sambaran petir yang tiba-tiba. Zhang Tai mendapatkan palu berat ini dari ksatria iblis klan Augulas di medan perang alam elemen tanah. Sebagai benda rahasia berwarna perak, palu berat ini membawa 2 keterampilan menyerang yang mengerikan yang bahkan dapat menakuti para ksatria. Pertama, hal ini dapat menghancurkan barang. Zhang Tai telah mencoba kemampuannya menghancurkan di Castle of Black Iron dengan menabrakkannya ke sepotong batu bata emas. Akibatnya batu bata emas itu hancur berkeping-keping. Emas adalah logam dengan keuletan terbesar. 1 gram emas dapat diperluas ke area lembaran emas yang luas dengan menggunakan palu. Namun, palu berat rahasia perak ini bahkan bisa menghancurkan sepotong batu bata emas. Bisa dibayangkan bagaimana hal itu akan merusak tubuh manusia. Kedua, kerusakan baut. Asalkan bisa menimpa makhluk hidup, selain menimbulkan efek pecah, juga bisa menimbulkan efek sambaran petir yang menyebabkan seluruh tubuh orang menjadi kaku. Zhang Tai mencobanya sendiri dengan ringan. Akibatnya, perisai di tangannya hancur.
Selain itu, efek baut diteruskan pada Zhang Tai sendiri, menyebabkan rambutnya berdiri dan seluruh tubuhnya mati rasa selama beberapa waktu. Serangan dahsyat yang mengerikan dan efek kerusakan baut yang dapat menunda kemampuan bergerak seseorang. Pertandingan yang luar biasa. Benda sebenarnya dari palu besar itu memiliki berat 6,8 ton dan panjang lebih dari 3 meter, lebih tinggi dan lebih besar dari cuili. Oleh karena itu, Zhang Tai merasa agak kesulitan memanipulasinya dengan kemampuan dominator ilahi. Palu besar ini akan menghabiskan kekuatan spiritualnya 100 kali lebih banyak daripada senjata biasa. Meskipun Zhang Tai telah memperoleh banyak benda rahasia perak di gunung senjata di reruntuhan Hieron. Namun tak satu pun benda rahasia perak itu dapat menandingi benda rahasia yang ia peroleh dari ksatria iblis itu. Zhang Tai melihat tubuh virtual dari benda rahasia perak ini. Itu adalah mamut raksasa yang sangat kuno yang tingginya ratusan meter dan memiliki 2 taring besar yang panjangnya 10 meter dan ditutupi dengan sisik. Setiap kaki tubuh virtual benda rahasia perak ini seperti pilar besar yang mengarah ke langit. Setiap hentakan akan menyebabkan gempa bumi. Sisi datar palu besar ini mirip dengan jejak tubuh virtualnya. Kedua taringnya menjelma menjadi 2 paku di bagian atas palu besar itu. Palu yang berat ini adalah palu Thor yang asli. Ketika palu itu berjarak kurang dari 1 meter dari peti mati, Han Zhengfang membuka matanya dalam sepersekian detik di dalam peti mati dengan ekspresi terkejut. Han Zhengfang tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia akan digerebek bahkan di istana Changlan. Namun, dia tidak punya waktu untuk melakukan serangan balik lagi karena kecepatan serangan dari penguasa dewa terlalu cepat sehingga tidak ada yang bisa melarikan diri pada saat itu. Akibatnya, peti mati kristal hitam itu hancur menjadi abu dalam hitungan detik seperti kotak korek api buatan kertas yang diletakkan di bawah mesin tempa. Saat peti mati kristal itu hancur, di bawah tekanan besar, darah di kolam berdarah terlempar ke udara dalam bentuk partikel cair bulat. Palu berat itu langsung mengenai dada Han Zhengfang. Jika batu besar ditaruh di dada Han Zhengfang, itu akan menjadi trik standar di jalanan, mematahkan batu di dada dengan palu. Han Zhengfang langsung dikirim ke bumi. Sementara itu, banyak batu bata kristal di tanah kuil jiwa berdarah istana Changlan hancur. Ketika palu besar itu jatuh, belati yang dimakan emas dan 2 benda rahasia perak lainnya tertancap di 2 bagian tubuh Han Zhengfang. Hanya dalam waktu kurang dari 0,01 detik, 2 benda rahasia berwarna perak telah menembus jantung dan perut bagian bawah Han Zhengfang. 0,01 detik kemudian, Zhang Tai meluncurkan serangan putaran ketiganya dengan melepaskan ki pertempuran berbentuk naga yang mengamuk menuju lubang dalam yang disebabkan oleh palu besar. Seluruh kuil jiwa berdarah istana Changlan berguncang saat ditutupi asap dan debu. Di tengah asap dan debu, Han Zhengfang perlahan-lahan melayang keluar dari lubang besar dan dalam tanpa busana sambil dibungkus oleh ki pertempuran pelindungnya yang berapi-api. Selain kusut dan berlumuran darah, sebagian besar dada Han Zhengfang tenggelam sementara kulitnya secara keseluruhan dipenuhi retakan padat dan bercak darah. Oleh karena itu, Han Zhengfang tampak seperti hantu ganas dengan belati emas milik Zhang Tai di tangannya. Belati yang dimakan emas itu menyasar mata kanan Han Zhengfang sambil bergetar dan meronta seperti ular berbisa mengerikan yang dicubit oleh Han Zhengfang. Baru saja, jika Han Zhengfang tidak memegang belati yang dimakan emas itu, kepalanya pasti sudah meledak. Saat ini, Zhang Tai sudah memasuki istana Changlan. Han Zhengfang memperhatikan pria yang mengenakan baju tempur hitam suram ini sambil meraung marah, "Siapa kamu? Siapa kamu?" Seolah belum mendengar pertanyaan Han Zhengfang. Zhang Tai hanya menatap belati emas yang dimakan di tangan dan tubuhnya Han Zhengfang sambil mengontraksikan pupilnya secara tiba-tiba. Situasi Han Zhengfang saat ini benar-benar di luar imajinasi Zhang Tai. Belati itu tidak benar-benar menembus jantung Han Zhengfang. Pada saat yang paling kritis, Han Zhengfang mengontraksikan jantungnya dan membuatnya bergerak sedikit ke samping untuk menghindari pukulan fatal itu. Dia menanggapi pukulan di perut bagian bawahnya dengan cara yang sama. Oleh karena itu, meskipun 2 bagian tubuhnya ditembus, tidak satu pun yang berakibat fatal bagi seorang ksatria. Dalam sekejap mata, Han Zhengfang telah mengendalikan otot, tendon, meridian, dan kulitnya untuk menutup kedua luka tersebut. Akibatnya, pendarahannya langsung berhenti. Bahkan belati yang paling merusak yang dimakan emas pun dipegang oleh Han Zhengfang. Sebaliknya, pukulan pertama paling merugikan Han Zhengfang. Dengan pukulan itu, kulit, kerangka, dan isi perut Han Zhengfang dipenuhi retakan. Pada saat ini, Ki Han Zhengfang adalah ki standar seorang ksatria bayangan. Dibandingkan dengan apa yang dilihat dan dirasakan Zhang Tai di Bukit Xuanyuan, keseluruhan kekuatan Han Zhengfang tampaknya telah berkurang drastis. Ini mungkin harga yang harus dibayar Han Zhengfang untuk menerobos Bukit Xuanyuan. Zhang Tai benar, Han Zhengfang memang telah menurun dari level ksatria surgawi menjadi ksatria bayangan. Meskipun metode rahasia kuil jiwa berdarah tidak ada bandingannya, metode rahasia apapun harus dibayar. Setelah seorang ksatria surgawi yang belum sepenuhnya membentuk cakra apinya mendorong levelnya ke alam semisage dengan metode rahasia dalam waktu singkat.
Dia harus menanggung akibat dari runtuhnya cakra anginnya. Rasanya seperti makan Viagra. Seseorang mungkin berdiri dan menjadi sekuat binatang yang bermutasi dalam semalam, namun setelah efek obatnya, dia harus menanggung gejala sisa. Semakin ganas obatnya, semakin parah gejala sisa yang ditimbulkannya dan semakin besar pula kompensasi yang diperlukan. Terutama metode rahasia yang digunakan Han Zhengfang untuk memisahkan menjadi 9 kabut humanoid berdarah ketika dia melarikan diri dari Bukit Xuanyuan, yang membuatnya menderita kerugian besar. Dia hampir tidak bisa mencapai istana Changlan. Dalam situasi putus asa itu, dia harus menderita akibat penurunan ke level yang lebih rendah dan hilangnya vitalitasnya secara besar-besaran. Han Zhengfang tidak menyangka dirinya akan digerebek di istana Changlan miliknya. Zhang Tai juga tidak membayangkan bahwa Han Zhengfang masih sekuat seorang ksatria bayangan. Oleh karena itu, dia hanya menyadari setengah dari efek yang diinginkan dari serangan putaran pertama. Situasi saat ini di luar imajinasi Zhang Tai dan Han Zhengfang. "Siapa kamu?" Han Zhengfang memelototi Zhang Tai saat dia meraung dengan suara gemuruh yang teredam untuk kedua kalinya. Sementara itu, ki pertarungan level ksatria bayangannya melonjak. Ksatria bayangan manapun tidak bisa dinajiskan oleh ksatria biasa, tidak peduli betapa lemahnya dia. Matilah. Niat membunuh Zhang Tai yang mendidih membentuk pertarungan yang tegas. Dia tidak takut dengan sikap Han Zhengfang yang mengesankan, sebaliknya, dia menjadi bersemangat. Ksatria bayangan, lalu kenapa? Ayah ini bersumpah akan membunuh seorang ksatria bayangan hari ini. Di tengah raungan teredam Han Zhengfang, Zhang Tai juga meraung teredam saat dia bergegas menuju Han Zhengfang dan melancarkan serangan atas inisiatifnya sendiri dengan meninju dan menebas pedangnya. Ketika dua musuh bertemu di jalan sempit, yang lebih berani akan menjadi pemenangnya. Zhang Tai telah menanamkan keyakinan teguh ini sejak dia bergabung dengan perkemahan darah besi. Kastil Besi Hitam bab 1170, melawan musuh yang kuat dengan upaya penuh dua. Dengan kemampuan seorang penguasa dewa, Zhang Tai terikat dengan Han Zhengfang dalam situasi ini. Ksatria bayangan sangat kuat, namun, Han Zhengfang terluka parah dan kehilangan banyak vitalitas. Oleh karena itu, dia tidak bisa merespons serangan Zhang Tai semudah ksatria bayangan biasa. Ki pertempuran pelindung tingkat ksatria bayangan Han Zhengfang seperti baju besi paduan tebal untuk Zhang Tai. Itu benar-benar memiliki efek perlindungan yang luar biasa. Selain itu, Han Zhengfang mungkin mengembangkan metode rahasia kuil jiwa berdarah yang bisa memberinya kekuatan pertahanan super kuat. Titik ini mungkin berhubungan dengan cangkang tebal binatang abadi yang diwujudkan Han Zhengfang di Taman Sincerity. Saat mereka memulai pertarungan, baik Zhang Tai dan Han Zhengfang berpikir untuk membunuh lawan secepat mungkin. Oleh karena itu, dalam sepersekian detik, mereka langsung memasuki pertarungan jarak dekat yang paling sengit. Ki pertempuran pelindung tingkat ksatria bayangan Han Zhengfang tidak dapat ditembus oleh Zhang Tai dalam waktu singkat, namun kemampuan Zhang Tai sebagai penguasa dewa juga sangat mengejutkan Han Zhengfang. Zhang Tai sudah menyimpan palu berat rahasia perak itu ke dalam kastil besi hitam. Dalam kesempatan ini, kecuali Han Zhengfang berdiri diam dan menunggu serangan Zhang Tai dengan palu berat rahasia perak. Akan terlalu sulit baginya untuk memanipulasi senjata seberat bertenton untuk menyerang Han Zhengfang, selain itu, hampir sia-sia. Oleh karena itu, Zhang Tai langsung menyingkirkan palu berat rahasia perak itu. Setelah menyadari bahwa dia tidak bisa memindahkan belati yang dimakan emas itu ke dalam peralatan teleportasi luar angkasa portabelnya dan bahwa dia harus melepaskan kekuatan serangan dari satu tangannya dengan memegang belati yang dimakan emas itu, Han Zhengfang melepaskan belati emas itu. Belati yang dimakan. Setelah palu berat rahasia perak memasuki kastil besi hitam, dua perisai rahasia perak keluar dari kastil besi hitam dan mulai terbang mengelilingi Zhang Tai, ditambah belati yang dimakan emas dan dua senjata rahasia perak lainnya. Zhang Tai bisa memanipulasi 5 senjata dan peralatan pada saat yang sama yang menggabungkan efek pertahanan dan serangan. Ditambah lagi Zhang Tai sendiri, Han Yuanhong merasa seperti dikepung oleh lebih dari 5 ksatria bumi. Akibat dari tabrakan mereka dan efek destruktif dari keterampilan bertarung mereka mengacaukan seluruh istana Changlan hanya dalam beberapa menit. Seluruh ruang bawah tanah di bawah istana Changlan berguncang. Banyak batu besar berjatuhan dari tebing di atas kepala mereka, beberapa batu besar berbobot ratusan bahkan ribuan ton, menghancurkan teras dan ruang terbuka di dalam istana Changlan. Zhang Tai akhirnya merasakan kekuatan seorang ksatria bayangan. Bahkan dalam situasi ini, serangan biasa Han Zhengfang hampir tidak bisa dilawan oleh perisai rahasia perak Zhang Tai. Baru setelah bertabrakan dengan Han Zhengfang 2 kali secara paksa dalam pertarungan jarak dekat, Zhang Tai merasa sesak dan muncrat darah saat terkena dampak dan guncangan serangan Han Zhengfang. Meskipun ki pertempuran pelindungnya tidak rusak, unta kurus lebih besar dari kuda. Kecepatan, kekuatan, kemampuan bertahan, dan kesadaran bertarung dari seorang ksatria bayangan tidak berada pada tingkat yang sama dengan seorang ksatria bumi.
Jika tidak memiliki pengalaman bertarung yang kaya dan kesadaran ksatria yang jauh lebih hebat dibandingkan ksatria bumi lainnya dan kemampuan multitasking sebagai penguasa dewa. Dia sudah lama terluka parah atau dibunuh oleh Han Zhengfang setelah beberapa menit pertempuran. Zhang Tai juga merasakan apa yang dipikirkan Han Zhengfang bunuh lawan melalui pertarungan jarak dekat secepat mungkin. Han Zhengfang bahkan lebih ingin membunuh Zhang Tai. Mengapa Han Zhengfang begitu mendesak? Keinginan seperti itu terlintas di benak Zhang Tai dalam pertarungan jarak dekat. Karena Han Zhengfang tidak tahan lama dalam pertarungan jarak dekat seperti ini. Dengan kata lain, dia tidak tahan lagi dengan konsumsi pertarungan intensitas tinggi dalam waktu lama. Han Zhengfang menghabiskan kekuatan bertarungnya jauh lebih cepat daripada kecepatan pemulihannya. Luka yang tertinggal di Bukit Xuanyuan dan luka yang kutimbulkan hampir membuatnya kelelahan. Jika dia tidak membunuhku secepat mungkin, selama dia memperlihatkan tampang lelahnya dan tidak bisa mempertahankan keunggulan kekuatan tempurnya dibandingkan aku atau aku mencari asisten yang kuat, dia pasti akan mati. Selain itu, pastinya tidak ada istana lain di kuil jiwa berdarah yang serahasia istana Changlan di dekat Bukit Xuanyuan, tempat dia bisa memulihkan lukanya tanpa rasa khawatir. Setelah memikirkan hal ini, Zhang Tai segera mengubah strategi tempurnya dengan memperluas jarak antara dia dan Han Zhengfang. Mencegah musuhmu mencapai targetnya. Inilah inti dari semua pertarungan. Orang membutuhkan keberanian dan kebijaksanaan saat berperang. Zhang Tai segera menyingkirkan kondisi pertarungan jarak dekat. Karena dia sepenuhnya menggunakan kemampuannya sebagai penguasa ilahi untuk memanipulasi armor tempurnya untuk bergerak di udara, dia bisa bergerak dengan kecepatan dan jejak yang tak terbayangkan. Bahkan Han Zhengfang tidak bisa menyusulnya sebagai seorang ksatria bayangan. Siapa kamu? Hanya ada sedikit penguasa dewa di negara Taixia. Hanya Pulau Penglai Abadi yang bisa mencerahkan kemampuan penguasa ilahi secara diam-diam. Apakah Anda mendominasi segalanya malam ini di Bukit Xuanyuan? Han Zhengfang meraung dengan mata berdarah saat dia mengejar Zhang Tai dari dekat. Ketika dia melihat Zhang Tai meninggalkan lingkaran tempurnya, dia melaju menuju Zhang Tai. Sementara itu, dia menembakkan ki pertempuran dengan jari, yang akhirnya membentuk pedang berdarah ke arah Zhang Tai dengan kecepatan super tinggi. Karena terkepung oleh ketiga senjata tersebut, pergerakan Han Zhengfang sangat terpengaruh. Pada saat ini, sebuah perisai rahasia berwarna perak menabrak ki pertempuran pelindung Han Zhengfang, sekaligus memperlambat kecepatan mengejar Han Zhengfang. Pada saat yang sama, pedang berdarah virtual yang ditembakkan dari kedua jari Han Zhengfang dihadang oleh perisai rahasia perak lainnya dengan cara yang halus. Tak lama setelah itu, pedang berdarah virtual itu mengubah arahnya dan melesat ke bumi, menyebabkan lubang tak berdasar sebesar tepi mangkuk. Zhang Tai sekali lagi memperluas jarak antara dia dan Han Zhengfang hingga lebih dari 70 meter. Raungan Han Zhengfang sedikit mengejutkan Zhang Tai. Pulau Penglai Abadi di negara Taixia dapat mencerahkan kemampuan penguasa ilahi? Itu adalah informasi penting. Setelah datang ke negara Taixia, Zhang Tai belum memperoleh informasi apapun tentang penguasa ilahi. Dia sendiri yang memanfaatkan kemampuan penguasa ilahi. Itulah mengapa dia tidak mengetahui kemampuan terbang dari penguasa ilahi sampai dia dipromosikan menjadi seorang ksatria bumi. Jika Zhang Tai sudah lama mengetahui bahwa ada penguasa ilahi di Pulau Penglai Abadi, dia mungkin tidak perlu mengambil banyak cara yang salah. Sebaliknya, dia bisa mengunjungi Pulau Penglai Abadi dan bertukar pikiran dengan para penguasa ilahi di sana. Ini mungkin pencapaian yang tidak disengaja dalam pertempuran ini. Ketika Zhang Tai memikirkannya, dia tidak memperlambat gerakannya, belum lagi memberikan kesempatan bagi Han Zhengfang untuk beristirahat. Zhang Tai segera menjalankan semangatnya sementara sederet paku logam tajam di bagian belakang kiosnya terbang dan bergabung dalam pertempuran. Ini adalah pola mencolok yang dirancang khusus oleh Edward untuk Zhang Tai sebagai penguasa ilahi. Ada total 21 paku tajam di belakang keos. Selain sangat tajam, pinggirannya juga seperti gigi gergaji. Desain seperti itu dapat memberikan efek destruktif yang besar pada duri tajam ini. Selain itu, mereka dapat memotong ki pertempuran pelindung seorang ksatria seperti menggergaji kayu ketika mereka bergerak dengan kecepatan tinggi, menyebabkan tekanan besar pada ki pertempuran pelindung seorang ksatria. Zhang Tai sedang memanipulasi 3 senjata, 2 perisai, dan kekacauannya menggunakan kemampuannya sebagai dominator ilahi dan kemampuan multitaskingnya. Tanpa membeberkan rahasia Castle of Black Iron, dia menerbangkan 14 paku tajam dari belakang keosnya sekaligus dan bergabung dalam pertempuran seperti kawanan serigala yang mencium bau darah. Ki pertempuran pelindung Han Zhengfang membentuk sebuah cahaya. Ki pertempuran pelindung Han Zhengfang harus menahan serangan ratusan kali setiap detiknya. Meskipun serangan ini tidak dapat menembus pertempuran pelindung Han Zhengfang sekaligus, serangan ini menyebabkan pertempuran pelindung Han Zhengfang bergetar terus-menerus seperti riak dengan frekuensi yang begitu tinggi. Han Zhengfang ingin melibatkan Zhang Tai dalam pertempuran ini sekali lagi. Dia melesat ke arah Zhang Tai berkali-kali. Namun, Zhang Tai selalu menjaga jarak 50 meter dari Han Zhengfang sambil bergerak secara fleksibel dengan kecepatan saat ini.
Sebuah perisai terbang di sekitar Han Zhengfang yang bisa menghentikannya bergerak bebas dan memblokir sebagian besar serangannya ke arah Zhang Tai. Perisai lainnya tetap berada di sisi Zhang Tai untuk menahan sisa serangan yang lolos dari perisai pertama. Han Zhengfang meraung marah sambil memukul kiri dan kanan. Namun, dia tidak bisa menembus jaring besar yang dibuat oleh Zhang Tai. Pada awalnya, Zhang Tai hanya berpikir untuk menghabiskan kekuatan tempur Han Zhengfang. Perlahan-lahan, Zhang Tai menyadari bahwa dia bisa menggunakan metode yang sama untuk membunuh semua ksatria bayangan selangkah demi selangkah. Ini adalah metode yang bisa dia gunakan untuk menghadapi ksatria bayangan tingkat tinggi karena seorang ksatria bumi mendapat manfaat dari kemampuan manipulasi objek dari seorang penguasa dewa. Juga alasan sebenarnya bahwa penguasa dewa itu sangat menakjubkan. Hanya setelah 5 menit, Han Zhengfang menyadari bahwa dia tidak bisa terus seperti ini. Jika tidak, dia pasti akan dibunuh oleh penguasa ilahi ini.